Salam Galarua, Pancasila kita tegakkan. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat Galarua, dimanapun Anda berada, baik yang ada di Indonesia maupun diaspora, bertemu kembali dengan kami, Galarua. Sekali layar Galarua terkembang, surut kita berpantang. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan kita, sebaiknya kita awali dulu dengan berdoa. Ya, mohon Bapak Menurut Santiago. keyakinan ya, Menurut ya, keyakinan masing-masing ya. baik. Oke, silakan. Selamat malam Bapak Ibu, Mas To Yadi sahabat saya, Bro yang dari Pin Sewu. Nuhun Sewu nih Mas, kita biasanya kalau begini minta ridho dulu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Mari kita berdoa. Pujian dan hormat bagimu Bapak. Malam hari ini kami bisa bersua dengan teman-teman di Zoom ini untuk berbicara sesuatu yang berguna Bapak, masukan kepada negara kami ini. Sungguh pun kami Bapak, suara kami kecil, tapi kami percaya kalau ini terus digaungkan Bapak akan memberi pengaruh yang positif kepada bangsa dan negara ini. Berkati saudara-saudara kami yang ada di sini seluruhnya yang mengikuti acara ini, dan biarlah kami mengucapkan ini dengan kasih dan tidak ada amarah. Pimpin kami Bapak agar kami menggunakan kata-kata yang sejuk dan tidak menghina atau memaki-maki. Kami memanjatkan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Oke. Ya, Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah bubarkan partai pengusung legislator korup. Namun sebelum kita mulai pada ruang diskusi, kita sebagai pengantar kita akan bacakan dulu satu artikel yang diambil dari kompas.com untuk kita jadikan sebagai bahan melengkapi diskusi kita nantinya. Oke, silakan Pak Santiamer, boleh di-share screen? Screen mana? Dulu ya. Ya, bagi Bapak Ibu ya yang ada di live YouTube boleh masuk ke Zoom. Ya, linknya telah kami bagikan dari Beta Maluku Channel. Boleh agar kita bisa berdiskusi bersama terkait dengan tema yang kita angkat hari ini. Ya, oke, dari kompas.com ya. Data ICW, ini daftar 56 mantan koruptor yang calonkan diri pada pemilu 2024. Oke. Kompas.com, mantan narapidana kasus korupsi dapat mencalonkan diri pada pemilihan umum pemilu 2024. Mereka bisa mendaftar sebagai calon anggota legislatif, caleg di Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Dewan Perwakilan Daerah DPD, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD. Hal ini karena pasal 240 ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum tidak melarang mantan koruptor maju pada pemilu. Atas kondisi tersebut, Indonesia Corruption Watch atau ICW meluncurkan laman rekamjejak.net agar masyarakat bisa mengecek informasi serta riwayat hidup para calon legislator. Pertama, bagaimana rekam jejak mereka soal regulasi-regulasi bermasalah? Apakah mereka patuh atau tidak patuh dengan LHKPN? Atau mungkin yang ketiga, apakah mereka pernah terindikasi terlibat dalam praktek korupsi? Kata peneliti ICW Kurnia Ramadana dikutip dari kompas.com Minggu 26/11/2023. Laman rekamjejak.net berisikan data caleg yang sekeluarga dengan pejabat partai politik serta riwayat caleg yang menjadi pejabat publik, purnawirawan TNI Polri, dan penegak hukum. Masyarakat juga bisa melihat afiliasi para caleg dalam pembentukan undang-undang kontroversial serta kasus korupsi yang pernah menjerat mereka. Daftar caleg mantan koruptor pada pemilu 2024. Dikutip dari situs resminya ICW mencatat terdapat 56 mantan terpidana kasus korupsi yang maju pada pemilu 2024 sebagai calon anggota DPR, DPRD, dan DPD RI. Berikut daftar nama-nama caleg yang pernah terjerat kasus korupsi tetapi mencalonkan diri pada pemilu 2024. DPR RI, yang pertama Susno Duaji, Dapil Sumatera Selatan 2, PKB, maksudnya dari PKB, nomor urut 2, kasus korupsi dana pengamanan pemilu kepala daerah Jawa Barat tahun 2009. 2. Husrin Hud, Dapil Kepulauan Riau dari PKB, nomor urut 2, kasus korupsi APBD senilai 4,3 miliar. 3. Rino Lande, Dapil Jawa Timur, 5. Dari PKB juga, nomor urut 7, kasus korupsi pengadaan sarana olahraga P3SON Hambalang. 4. Yansen Akun Dapil Kalimantan Barat 2, PKB nomor urut 1, kasus korupsi pengadaan tanah TPA di Kecamatan Meliau. 5. Asep Ajidin, Dapil Sumatera Barat 2, PDIP nomor urut 4, kasus korupsi perluasan kebun gambir di Nagari Sialang.
6. Mokhtar Muhammad, Dapil Jawa Barat 5, PDIP nomor urut 5, kasus korupsi suap Piala Adipura 2010, penyalahgunaan APBD Kota Bekasi, suap kepada BPK. 7. Rokmin Dahuri, Dapil Jawa Barat 8, dari PDIP nomor urut 1, korupsi dana non-budgeter Departemen Kelautan dan Perikanan. 8. Al-Amin N. Nasution, Dapil Jawa Tengah 8, dari PDIP nomor urut 4, kasus suap alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Bintan. 9. Teuku Muhammad Nurlif, Dapil Aceh 1, dari Golkar nomor urut 1, suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004. 10. Syahras Satin, Dapil Jambi, dari Golkar nomor urut 6, kasus korupsi dana kuartir daerah Pramuka Jambi periode 2011 sampai 2013. 11. Wendy Welfa, Dapil Lampung 1, dari Golkar nomor urut 5, kasus korupsi pengadaan tanah PLTU Sebalang Tarahan Lampung Selatan. 12. Iqbal Wibisono, Dapil Jawa Tengah 1, dari Golkar nomor urut 2, kasus korupsi dana bantuan sosial di Wonosobo. 13. AM Nurdin Halid, Dapil Sulawesi Selatan 2, dari Golkar nomor urut 1, kasus korupsi penggunaan dana Bulog tahun 2004. Bernard Sakrim, Dapil Papua Barat Daya, dari Golkar nomor urut 2, kasus korupsi dana hibah pemekaran Kabupaten Maibrat tahun 2009. 2. Abdillah, Dapil Sumatera Utara 1, Nasdem nomor urut 5, kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran dan penyelewengan dan APBD. Dana APBD, maaf. EF Hidayat, Dapil Jawa Barat 9, Nasdem, dan Nasdem nomor urut 1, kasus korupsi biaya pungut pajak bumi dan bangunan atau PBB Kabupaten Subang tahun 2005 sampai 2008. Dik Darmika, Dapil Jawa Barat 11, Nasdem nomor urut 9, kasus korupsi dana bantuan sosial Kabupaten Garut tahun 2007. Sani Arianto, Dapil Jawa Tengah 8, maaf, Nasdem nomor urut 4, kasus korupsi dana pengawasan Pilkada Kabupaten Cilacap 2012. Rahutman Harahap, Dapil Sumatera Utara 1, Nasdem nomor urut 4, kasus korupsi dana tunjangan aparat desa Tapanuli Selatan. Sandi Suwardi Hasan, Dapil Jawa Timur 4, dari Hanura nomor urut 2, kasus korupsi dana kegiatan bulan berkunjung ke Jember. Waode Nurhayati, Dapil Sulawesi Tenggara, Hanura nomor urut 1, kasus pencucian uang dan suap dana penyesuaian daerah dan infrastruktur daerah. Evi Susanti, Dapil Jawa Barat 3, dari Demokrat nomor urut 5, suap hakim dan panitera PT UN Medan. Lukas Uutat Ratu, Dapil Maluku, dari Demokrat nomor urut 4, kasus korupsi proyek pengadaan 6 kapal ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan. Taib Armain, Dapil Maluku Utara, Demokrat nomor urut 1, kasus korupsi dana tak terduga pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun 2004. Hendra Haryanga, Dapil Maluku Utara, Perindo nomor urut 1, kasus korupsi pemberian kredit Bank BRI Ternate. Soleman Sikirit, Dapil Papua Barat, Perindo nomor urut 1. Madina Faruk, Dapil Jawa Timur 4, dari P3 nomor urut 3, kasus korupsi dana bantuan hukum dan dana operasional pimpinan DPRD. Kemudian DPD RI, tadi DPRD ya, maaf. Nah, sekarang DPD RI. Edi Agustin, Dapil Bengkulu nomor urut 1, kasus korupsi APBD Bengkulu 2003-2004. Patricia Rio Capella, Dapil Bengkulu nomor urut 10, menerima gratifikasi dalam proses penanganan perkara bantuan daerah, tunggakan dana bagi hasil, dan penyertaan modal sejumlah BUMD di Sumut. Cinde Laras Yulianto, Dapil Yogyakarta, nomor urut 3, kasus korupsi dana purna tugas. Emir Muiz, Dapil Kalimantan Timur, nomor urut 7, suap proyek pembangunan PLTU Lampung. Ismet Abdullah, Dapil Kepulauan Riau, nomor urut 8, kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran tahun 2004. Samson Yasir Al-Katiri, Dapil Maluku, nomor urut 13, kasus korupsi pengadaan obat-obatan di Dinas Kesehatan Seram bagian Timur. Abdul Waris Wal Halid, Dapil Sulawesi Selatan nomor urut 1, kasus korupsi penyelundupan 73.000 ton gula. Kemudian dari DPRD Provinsi, ya, kota atau kabupaten, Heri Bailanu, calon DPRD Kabupaten Dapil Pandeglang 1, dari Golkar nomor urut 6. Dede Widarso, calon DPRD Kabupaten Dapil Pandeglang 5, dari Golkar nomor urut 4. Edi Muklison, calon DPRD Kabupaten Dapil Blitar 4, Perindo nomor urut 1. Ferizal, calon DPRD Kabupaten Dapil Belitung Timur 1, dari P3 nomor urut 2. Al-Hazar Sahyan, calon DPRD Kabupaten Dapil Tanggamus 4, dari PKS nomor urut 5. Yohanes Marinus, calon kota DPRD Kabupaten Dapil ND1, Nasdem nomor urut 8. Wilhelm Mustahele, calon DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 3, Hanura nomor urut 2. Warsid, calon DPRD Kabupaten Dapil Blora 3, Hanura nomor urut 1.
Hasanuddin, calon DPRD Kabupaten Dapil Banjarnegara 5 dari P3 nomor urut 1. Bonar Zaitsel, A, calon DPRD Kabupaten Dapil Simalungun 4 Demokrat nomor urut 8. Rahmanuddin DH, calon DPRD Kabupaten Dapil Luwu Utara 1, Demokrat nomor urut 4. Mat Muhizar, calon DPRD Kabupaten Dapil Pesisir Barat 3 dari PDIP nomor urut 2. Julfikri, calon DPRD Kota Dapil Pagar Alam 2 Perindo nomor urut 1. Joni Cornelius Tondok, calon DPRD Kabupaten Dapil Toraja Utara 4 Hanura nomor urut 1. Yuridis, calon DPRD Kabupaten Dapil Indragiri Hulu 3 Partai Buruh nomor urut 1. EU Kalenta, calon DPRD Kabupaten Dapil Morowali Utara 1 Golkar nomor urut 9. Nasrullah Hamka, calon DPRD Provinsi Dapil Jambi 1 PBB nomor urut 10. Saiful, calon DPRD Provinsi Dapil Kepulauan Babel 1 Nasdem nomor urut 7. Saparudin, calon DPRD Kabupaten Dapil Belitung Timur 1 PKB nomor urut 2. Iwan Rahmawan, calon DPRD Kabupaten Dapil Belitung Timur 2 P3 nomor urut 1. Fahrul Rijal, calon DPRD Kabupaten Dapil Belitung Timur 2 PKB nomor urut 1. Mukaidi, calon DPRD Kabupaten Dapil Belitung Timur 1 Hanura nomor urut 2. Ya, oke Bapak Ibu. Ya saya sampai capek membacanya saking banyaknya ya. Ya demikian ini data dapat dari ICW ya, data dari ICW. Jadi ini valid ya. Ini calon-calon DPR, DPRD dan DPD yang pada 2000 pemilu kemarin, pemilu 2024 memberanikan diri lagi untuk mencalonkan diri sebagai ada yang DPD, ada DPRD, ada yang DPR ya. Nah, bagaimana ini Pak Ketua? Ya kita sudah gimana ya budaya budaya tidak malu itulah udah mulai ini ya, budaya malu sudah mulai hilang dari negara kita ini ya, sampai seperti ini ya. Tapi sebenarnya karena diberikan ruang untuk ini ya, kembali ke tema kita hari ini, bubarkan partai pengusung legislator korup ya. Kalau dibubarkan kelihatannya ini hampir seluruh partai-partai besar ya, kalau ini menjadi keharusan pasti bubar sudah ya. Bagaimana ini Pak Ketua, bisa dipaparkan Pak Ketua, silakan. Baik, terima kasih Bu Disuruh juga teman-teman dari seluruh Indonesia, saudara saya khusus Bambang Toyadi, yang nanti nuhun sewu Mas, berkomentar aja, juga yang lain-lain, saya ucapkan selamat malam, selamat berjumpa kembali. Kita pilih topik ini karena ini merupakan suatu masalah besar di Indonesia yang justru membuat Indonesia itu sengsara, masyarakatnya tidak maju, dan segala sesuatunya jadi terkendala. Tetapi uh, mengapa ini partai politik ini begitu hebat dan begitu perkasa, sepertinya tidak tersentuh oleh hukum, ya, tidak tersentuh. Jadi nanti ini pertemuan kita, pembahasan ini nanti juga teman-teman boleh ya, kalau mau mengisi acara ini boleh, silakan membawa topik apa, tinggal hubungi nanti Galarua, silakan. Saya menyampaikan ini pertama karena ini sangat penting di dalam kehidupan kita ke depan. Maka nanti masalah partai politik ini berseri kita bikin ya, berseri ini adalah yang pertama. Nah, kalau saya lihat Pak ya, kita ikuti dari apa namanya itu kondisi partai politik sekarang ini pasca reformasi. Saya kutip dari tulisan Khairil Azwar dari Jurnal Ketatanegaraan MPR Republik Indonesia tahun 2019. Ini sekarang ini kondisi daripada partai politik di Indonesia itu begini ya. Dia begitu perkasa teman-teman, begitu perkasa. Dia diakui di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu pasca amandemen itu. Di situ partai politik sepertinya diberi karpet merah. Kekuasaannya sangat luar biasa ya. Maka kalau orang mengatakan korupsi ya, absolutely power, absolutely corruption gitu. Absolutely power tend to corrupt. Jadi yang dapat melakukan korupsi ini adalah orang-orang yang memegang kekuasaan atau power gitu. Kalau seperti kita ini mungkin seperti Mas Bambang, saya kan nggak ada kekuasaan Mas ya. Mana bisa kita korupsi? Apa kita korupsi? Akan gitu. Jadi kan ini DPR ini kan sama DPRD ini mempunyai kekuasaan yang luar biasa ini. Jadi penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya dalam segala hal, baik peraturan maupun uang, itu adalah korupsi. Nah, lingkungan apa yang memungkinkan seseorang korupsi dan apa dampaknya kepada masyarakat dan Indonesia ini akan kita berbicara sampaikan nanti secara singkat. Nah, jadi kondisi parpol sekarang ini adalah dia diakui di dalam Undang-Undang Dasar 45, dia sangat powerful ya. Hanya parpol yang berhak mengusulkan capres dan cawapres. Itu pasal 6 pasal 6 ini, pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Hanya parpol, di luar itu nggak ada yang boleh mencalonkan capres dan cawapres. Coba luar biasa ya. Kemudian hanya parpol yang menjadi peserta pemilu untuk memilih wakil rakyat. Tidak boleh ada yang lain. Mau dia itu DPR, mau DPRD, ya, mau DPD, DPD enggak lah ya. Tetapi DPR ini adalah bagian terbesar anggota di MPR. Jadi luar biasa kekuasaan mereka ini. Dan yang terakhir teman-teman, itu mereka pembubarannya tidak boleh sembarang, hanya melalui Mahkamah Konstitusi. Tadi kita baca di Undang-Undang apa itu parpol, Undang-Undang tentang pemilu, ya mantan mantan koruptor saja tidak dilarang untuk mendaftar jadi caleg. Nah itu adalah sesuatu yang luar biasa fasilitas diberikan kepada partai di Indonesia di pasca reformasi itu. Nah, kemudian yang kedua teman-teman, ini parpol ini statusnya adalah infrastruktur politik. Apa itu infrastruktur politik? Adalah suasana kehidupan politik rakyat yang berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Jadi mereka yang menentukan. Lembaga-lembaga kemasyarakatan ini apa? Seperti eksekutif dan yang lain-lain itu. Mereka yang menentukan, Pak.
Jadi apa tugas utamanya sebenarnya adalah pengaruhnya itu melakukan pendidikan politik. Tetapi kan sampai hari ini kita tidak lihat itu pengaruhnya. Kemudian artikulasi kepentingan masyarakat. Apa artikulasi itu? Dia menerjemahkan, mempunyai kewenangan menerjemahkan apa kepentingan masyarakat. Apakah itu sesuai dengan kepentingan masyarakat atau tidak? Kalau mereka sudah kongko-kongko, ya udah itu aja. Jadi jangan heran kalau misalnya undang-undang RUU tentang perampasan aset itu sampai hari ini aja belum disahkan ya. Ya Mas Bambang ya, sampai hari ini yang dari PSI yang ngoyong, ngeyel itu untuk supaya itu diberlakukan. Kemudian agregasi aspirasi rakyat. Apa agregasi ini teman-teman? Kalau rakyat ini punya aspirasi, dia itu yang meneruskan sebenarnya gitu. Tapi dia dihambat itu. Dihambat kalau ada aspirasi rakyat gitu. Jadi tidak terselesaikan. Kemudian yang paling cilaka lagi adalah mereka ini yang berhak merekrut calon pemimpin di masyarakat. Tidak ada yang lain teman-teman. Tidak ada yang lain. Ya, luar biasa di 140 ini. Nah, tetapi di dalam kondisi yang itu tadi, powerful itu dia, absolutely, absolutely powery, berkuasa itu, dia mengidap dua penyakit virus. Ya, virus. Yaitu virus oligarki. Oligarki adalah partai ini sebenarnya dicengkeram oleh kekuatan-kekuatan kecil sekelompok manusia yang mempunyai kekayaan besar. Nah, ini kan terjadi Mas ya, Mas Bambang ya. Misalnya itu kasih duit ini segala macam. Termasuk ini seperti apa kampanyenya Ganjar ini katanya habis 560 miliar. Karena dia tidak lolos harus mengembalikan separuh. Siapa yang membiayai 560 miliar ini kita nggak tahu. Itulah oligarki. Jadi partai ini dikuasai oleh sekelompok kecil berkekayaan besar. Coba kita bayangkan. Padahal mereka menyalurkan kedaulatan rakyat. Kemudian penyakit kayak virus kedua adalah politik kartel. Nah, politik kartel ini teman-teman ini antara partai dengan negara ini saling mempengaruhi. Ya, saling mempengaruhi, saling berpenetrasi. Jadi boleh saja di eksekutif atau di lembaga tinggi negara kader-kader partai ada di situ dan sebaliknya. Ya, jadi ada juga di antara partai ini juga mereka berkolusi seperti sekarang inilah. Di antara partai ini kan berkolusi bagaimana supaya angket itu diloloskan, supaya ini, supaya itu. Jadi ini penyakit teman-teman, mereka tidak mandiri. Nah, kedua virus ini yang mengidap parpol ini berkembang atau tumbuh dalam hidup dan berkembang dalam situasi politik yang sudah matinya ideologi. Ideologinya sudah nggak ada. Kalau dibilang ideologi Pancasila itu omong kosong lah, cuma tertulis saja, cuma ngomong. Disebut ideologi Islam juga omong kosong itu hanya tertulis. Nah, dalam suasana demikianlah ya kedua virus ini hidup dan berkembang. Jadi bisa kita bayangkan teman-teman nanti ke depan Indonesia ini bagaimana. Termasuk sekarang di dalam kalau nanti Prabowo dan Gibran ini menang, apakah ini virus ini bisa dihabiskan? Saya tidak yakin tidak akan bisa. Jadi jangan terlalu banyak berharap kepada pemimpin atau presiden yang baru ini. Berharap sedikit bolehlah. Saya ragu ada kemajuan yang berarti nanti. Kecuali ada terobosan yang luar biasa dan Prabowo siap menanggung risikonya. Ya. Ini situasinya teman-teman. Nah jadi kalau menurut ini ya indeks persepsi korupsi IPK awal tahun 2023 ini pemerintah Jokowi kembali mendapat kado buruk soal pemberantasan korupsi ya. Di mana indeks persepsi korupsi IPK Indonesia terjun bebas dari skor 38 menjadi skor 34. Jadi pemberantasan korupsi itu intensitasnya menurun gitu. Dia ini berada di peringkat 110 dari 180 negara. Coba teman-teman bayangkan. Adalah negara paling korup di dunia, nomor 110 dari 180 negara. Menurut catatan Transparansi Indonesia, peringkat Indonesia kini berada di posisi sepertiga terkorup di dunia. Sepertiga. Dan dia, Indonesia ini teman-teman sangat sedih kita juga. Bahkan dia itu penindakan korupsi itu di bawah Vietnam, Timor Leste loh. Timor Leste itu kan bekas jajahannya. Tetapi di sana penegakan tindak apa hukum itu sangat bagus. Indonesia masih kalah di bawah daripada Timor Leste. Itu malu kan? Tapi itulah fakta. Nah, ini data-data yang saya ambil dari apa namanya Transparansi Internasional. Ya, DPR dipersepsikan sebagai lembaga terkorup di Indonesia. Itu DPR. Tadi kan Ibu Lisa sudah baca ya. Ini terkorup. Jadi ada lembaga asing, lembaga negara lainnya, lembaga tinggi negara, korupsi juga ada di situ. Tetapi yang paling tinggi adalah DPR. Ya, DPR yang notabene adalah mereka itu utusan-utusan dari partai kan, utusan partai itu. Coba dibayangkan. Kita belum berbicara bagaimana caranya mereka berkorupsi, tetapi mungkin teman-teman nanti bisa memberikan pandangan. Atau dalam sesi berikutnya nanti, di hari-hari mendatang, kita akan sampaikan itu. Jadi supaya teman-teman juga kalau berniat menjadi anggota legislatif, supaya tahu sejak sekarang, jangan jadi koruptor kalau diterima di Senayan atau di kantor-kantor legislatif DPRD tingkat 2 dan tingkat 1. Ya, sangat berbahaya teman-teman ya. Nah, ini adalah, ini mungkin kurang jelas, saya perjelas ya. Inilah lembaga terkorup di Indonesia teman-teman. Ya, 51% ini. Ya. Tadinya memang ya, ini ada kalau kita lihat ini angkanya tahun 2013 dia tinggi sekali, 89%. Tahun 2017 56%, 54. Tahun 2020 turun 51%. Artinya ada perbaikan. Tetapi di awal tahun 2023 tadi dikatakan apa namanya penegakan tindakan hukum korupsi ini menurun di zaman Jokowi. Nah, lembaga atau institusi terkorup di Indonesia ini teman-teman ya. Ini ya. Anggota legislatif, kemudian disusul pejabat pemerintah daerah, kemudian pejabat pemerintah, polisi, presiden atau menterinya. Dan yang paling rendah sebenarnya adalah banker ini. Pemuka agama ada juga teman-teman sini korupsi. Siapa di pemuka agama ini ya? Ada LSM juga. Syukurlah kalau itu tidak ada korupsi LSM ya. TNI juga ada korupsi gitu. Jadi sangat luar biasa korupsi di Indonesia ini sudah apa namanya merupakan penyakit ya yang menghantam seluruh sendi-sendi kesehatan daripada lembaga tinggi negara. Nah, ini kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi ya teman-teman ya. Ini nanti bisa dilihat lagi. Nah, kita ingin inilah ini data 2014 sampai 2019.
yang kita lihat selama periode pemerintahan pertama dari Jokowi 2014 sampai 2019 ada 254 anggota dewan yang korupsi. Ya, ada 254 anggota dewan yang dewan loh ini ya. Selama 2014 sampai 2019, 5 tahun. Kalau 5 tahun 254 kali 5 berarti kurang lebih 50 orang setiap tahun yang korupsi. Kalau 50 orang setiap tahun dibagi 12 bulan itu berarti kurang lebih ada satu setengah orang, ya 1 sampai 2 orang yang korupsi tiap bulan di Indonesia, yaitu anggota dewan. Nah, kalau di pusat itu ada 22 koruptor DPR RI-nya yang terdiri dari yang paling banyak itu Golkar, ya. Kemudian PDIP. Semua rata-rata korupsi. Anggota DPR loh, ya tahun 2014 sampai 2019. Artinya apa? Ini 5 tahun. Tiap tahun kurang lebih ada 4 sampai 5 orang yang korupsi tiap tahun di Indonesia itu, di DPR itu loh. Coba, tiap tahun. Gila kan? Gila itu, teman-teman. Ya, gila. Nah, ini adalah data-data pendukungnya. Sekarang kita akan melihat apa sih penyebabnya korupsi itu, selain faktor karakter juga ya. Dan yang melakukan korupsi itu pasti memegang kekuasaan lah. Nah, penyebab korupsi itu adalah ketidakstabilan politik. Ya. Jadi teman-teman sekarang ini, apakah Indonesia ini sekarang politiknya stabil atau tidak? Yang bicara angket segala macam, bicara macam-macam di televisi, termasuk si Masinton, dia bicara etika-etika, padahal dia mukulin orang, ya cewek gitu ya. Sekarang lagi diperkarakan dia itu. Ya, lagi diperkarakan Masinton itu, yang bilang Samsul itu. Ya. Itu kan tidak memberi contoh yang baik. Kemudian penegakan hukum tidak memberi efek jerak. Ini yang juga luar biasa. Misalnya katakanlah seperti ya siapa lagi kasus koruptor terbesar di Indonesia ini. Kita nggak tahu nanti J Plate ini gimana nih hukumannya nih. Kita tidak tahu nanti siapa tuh Menteri Pertanian ini bagaimana hukumannya. Samsul Limpo apa? Ya. Kemudian tata kelola pemerintahan buruk. Artinya ini tertutup apa ya? Apa namanya itu ya? Tidak transparan gitu. Salah satunya. Nah, ini konflik kepentingan ini teman. Konflik kepentingan ini yang saya ini bukan konflik. Ini konflik kepentingan ini yang saya meragukan adanya fasilitas-fasilitas khusus yang diberikan kepada kelompok tertentu, baik melalui undang-undang dan sebagainya. Itu ada konflik kepentingan itu. Nah, kita akan lihat kalau ini korupsi penyebabnya antara lain, maka apa akibatnya bagi bangsa dan negara ini yang penting kita itu. Apa akibatnya? Nah, akibatnya begini, menghambat pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi jangan heran teman-teman ya, jangan heran bonus demografi tahap pertama di Indonesia itu gagal dimanfaatkan 2010 sampai 2023. Mestinya pertumbuhan ekonomi di situ minimal itu 8% per tahun. Tetapi dalam prakteknya hanya paling tinggi 5,2%. Ini apa penyebabnya itu? Ya, korupsi itu. Jadi menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga bonus demografi tahap pertama itu kita gagal. Nanti bonus demografi tahap kedua 2025-2035, kalau ini tidak masih korupsi di sini merajalela, habislah kita ini. Tidak ada lagi kesempatan bonus demografi. Kita harus tunggu 78 tahun kemudian. Kemudian meningkatkan kemiskinan. Ini pastilah ya. Jadi kalau indeks kemiskinan di Indonesia tinggi, ini gara-gara korupsinya tinggi. Terus apa? Pelayanan kesehatan jadi jelek. Habis uang kemana? Ya. Menghambat pembangunan negara otomatis lah. Ya. Merusak tata hukum negara. Ini yang paling parah teman-teman. Kalau orang sudah korupsi, hukum pun tidak bisa berjalan dengan baik lagi. Kemudian meningkatkan kesenjangan sosial. Ya iyalah, sementara dia leha-leha segala macam, dia kekayaannya bejibun, ya, kehidupan sosialnya hebat, sementara yang sana yang hidupnya jujur juga jadi serba susah. Itulah kesenjangan. Dan kalau kesenjangan sosial ini berlangsung lama, bisa-bisa terjadi revolusi sosial. Terus menghambat kemajuan pendidikan. Nah, kalau pendidikan sudah terhambat, teman-teman, kira-kira tingkat kecerdasan ataupun IQ daripada bangsa itu bagaimana? Jadi jangan heran kalau IQ Indonesia ini itu Pak Pahan tahu itu. Ya, mungkin rata-rata 80%, lah 80 jadi dalam kondisi begini teman-teman, bagaimana sikap kita? Walaupun ada aturan-aturan yang mengatakan calon koruptor itu tidak dilarang menjadi anggota DPR atau mendaftar, saya pikir ini harus kita gugat gitu ya. Jadi teman-teman yang punya kepedulian, mari kita adakan judicial review tentang undang-undang pemilu tadi. Harus itu ada klausul mantan koruptor tidak boleh mendaftar. Itulah hukuman seumur hidup bagi dia, tidak boleh lagi mendaftar. Dia korupsi di DPR, masuk lagi ke sana, kira-kira itu manusia apa ya? Dan menang lagi coba. Mas Bambang Toyadi kira-kira ya apa itu ya? Tidak bisa dibayangkan gitu ya. Tidak bisa. Nah, jadi pertanyaannya adalah, jadi bagaimana, teman-teman? Setujukah Anda partai dibubarkan kalau kadernya korupsi? Mari kita lanjutkan nanti dalam diskusi berikutnya. Sekarang kita berdiskusi bebas saja, silakan berpendapat, menyampaikan apa pendapatnya. Ini penting. Ini Zoom kita ini dirilai ke seluruh dunia, ya diaspora. Mereka tahu di mana-mana dirilai. Jadi suara bapak-bapak ini pasti didengar di sana dimanapun di dunia ini ya yang dirilai itu. Silakan aja bersuara supaya ini pemerintah kita ini apa namanya itu ya termasuk DPR ini malu lah ya malu. Mereka adalah perwakilan. Masa mereka mewakili kita? Dia enak-enak korupsi. Masa kita mengutus wakil kita yang koruptor? Ya enggak lah. Ya, kalau saya tahu begitu, saya tidak akan mau. Partainya ya suruh bubar itu partai, supaya partai ini jangan terlalu sombong begitu. Monggo silakan, terima kasih Bu Lisui. Selamat malam. Oke, ya. Bapak Ibu yang ada di Zoom ya, yang ingin memberikan opininya atau membuat pertanyaan, silakan raise hand ya. Atau barangkali Pak Bambang mau duluan memberikan pendapat. Pak Bambang, kita kasih kehormatan untuk Pak Bambang. Siap. Yang Ya, Pak pertama, Bambang.
siap. Nama Bambang Purjadi dari Peng Sewu. Yang pertama, undang-undang yang mengesahkan para koruptor untuk masuk di dewan itu seharusnya dihapus. Karena itu sangat merusak merusak negara kita. Dan partai-partai yang ada calon-calon dari para koruptor-koruptor seharusnya ya tahu dirilah. Itu udah namanya koruptor masuk malah mau dimasukkan di DPR lagi, dimasukkan di legislatif lagi. Dia modalnya udah banyak. Koruptor modalnya banyak udah. Yang modalnya sedikit ya tetap kalah. Sekarang ini mainnya pada main duit semuanya, main uang semuanya. Oleh karena itu, kalau negara ini masih dipenuhi para koruptor-koruptor, dipenuhi para partai-partai yang korupsi, ya kita negara ini akan bobrok selamanya. Oleh karena itu, mari kita bertekad uh, para koruptor-koruptor ini kita singkirkanlah dari pemerintahan. Kita bubarkanlah dari pemerintahan. Jangan sampai para koruptor ini masih ada yang daftar lagi, termasuk sekarang aja. Sekarang aja. Bupati-bupati yang koruptor itu masih mau daftar lagi jadi bupati, tapi pindah kabupaten. Nah, maka ini loh, saya yang nggak habis pikir nih. Dari kabupaten lain ke kabupaten yang lainnya. Di Lampung ini ada 15 kabupaten. Ini yang koruptor bupatinya yang koruptor. Itu ada 8 bupati. Makanya separuh lebih, 50% lebih. Itu maunya ada yang mau nyalon. Nah, oleh karena itu, ya kita ini yang orang biasa-biasa, orang yang ya modalnya pas-pasan, yang lurus-lurus saja, ya kapan akan menangnya gitu. Itu saja pendapat saya, monggo kita bahas untuk yang koruptor ini saya sangat setuju. Gimana supaya para koruptor dan para perusahaan negara ini kita hilangkan dari Indonesia supaya negara kita ini lebih maju, lebih bagus lagi dari semua lini, baik dari pertanian, dari keamanan, dari Ya. kesehatan supaya lebih maju lagi. Itu saja dari kami. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Bambang, satu pertanyaan. Kalau budaya malu kan sudah sangat ini ya, sangat rendah ya di kita ya. Nah, dan kenyataannya kenapa ini para pejabat atau caleg lah, calon legislatif yang ini mencalonkan kembali, kenapa penuh percaya diri, kenapa tidak ada rasa malu? Itu kan tidak terlepas juga dari peran rakyat ini. Seperti Bapak bilang tadi, politik uang ya. Ya, Itu bukan rahasia lagi. Nah, bagaimana caranya kita memberikan edukasi pada rakyat agar tidak memilih orang-orang yang seperti ini? Kan karena dipilih makanya mereka pede untuk maju lagi gitu loh Pak. Mereka diterima dengan kekorupsiannya tuh mereka masih diterima rakyat gitu loh. Gimana caranya kira-kira Pak Bambang menurut pendapat Pak Bambang? ya sependapat saya, yang jelas dari rakyat ini sebagian besar taunya ya untuk milih-milih aja. Kita harus banyak terjun ke bawah dari pemerintah untuk mengasih masukan-masukan kepada rakyat bahwa korupsi ini harus dibubarkan atau yang korupsi tidak boleh dipilih lagi itu harus banyak penekanan-penekanan dari pemerintah. Karena pemerintah sendiri ya ikut diam aja. Bahkan yang bayar pemerintah pun yang pegawai-pegawainya juga. Yang penting saya punya dikasih uang oleh yang nyalon itu dan dikasih jatah banyak yang tetap diam aja. Makanya kita kalau bisa dari pemerintah ikut andil untuk terjun ke masyarakat. Ya termasuk kita semua. Ini dari LSM, dari semuanya harus kita andil semuanya. Jangan sampai kita ini cuma slogan-slogan aja. Kita andil langsung. Nah, yang apa itu cuma main uang, main tembak, main sogok, ya itu langsung dipilih jangan itu. Itu harus kita langsung terjun ke itu. Karena bahkan di Lampung sendiri tahun kemarin urutan nomor dua untuk ya money politik. Nah, itu urutan nomor 2 di Lampung tahun kemarin. Nah, saat sekarang Hmm. sama sama tidak jauh lagi. Itu aja yang tanggapan saya. Kalau mohon maaf Pak, Bapak nih jadi kemarin caleg ya, nyalek dari PSI ya Pak, PSI ya PSU di provinsi, provinsi. Wilayah mana nasional. Pak? Wilayah mana aja? Wilayah Kabupaten Pringsewu Pesawaran Metro. Oh, dapil Pesawaran dap, ya, dapil dapil 3. berapa tuh? Oh, Dapil dapil 3. 3. Ada harapan Pak? Ya Ada. empat lagi, empat orang lagi kalau anu ya bisa nyukupi tapi yang diambil cuma 11 ya kurang suara. Oh, Saya ranking oke deh. keempat atau 15. Untuk pengalaman lah 5 tahun ke depan ya Pak ya. Ya, Semoga siap. Siap. jangan kapok ya Pak. Ya, Ya. oke Pak Bambang. Ya, yang resen sekarang ada Ibu Linda Dewianti. Oke, silakan Bu Linda. Ya, Bu Linda. Ya, shalom, shalom semuanya. ya, Bu. Selamat Ya, selamat oh, malam. Langsung Bu Linda. gaspol nih ya. Gaspol. Cara soal korupsi, koruptor, pelakunya adalah koruptor. Mengapa korupsi ini tumbuh subur di bumi pertiwi ini? Jawaban saya mungkin sederhana. Satu, sudah budaya. Kedua, hukumannya ringan. Ya, makanya kalau kita melihat ya seseorang terkena kasus ya korupsi gitu ya, mereka itu tidak punya
rasa malu lagi, bisa tersenyum di depan kamera gitu ya. Nah, seharusnya koruptor-koruptor ini harus memang tidak boleh ada inisial namanya ya, wajahnya harus betul-betul ditampilkan, jadi biar rakyat itu melihat dengan benar, loh ini loh wajah koruptor ya. Karena kadang-kadang kan ada yang dibikin samar atau namanya dibikin inisial, sebetulnya tidak perlu, jelas saja biar rakyat itu tahu. Nah, kenapa korupsi ini sudah membudaya dari tahun ke tahun, dari pemerintah ke pemerintahan? Apakah berkurang? Nggak juga. Orang-orang hebat yang duduk di pemerintahan terkena kasus yang triliunan banyaknya masuk penjara pun, apakah betul mereka di tempat yang dengan catatan mungkin kurang mengenakan? Mungkin tidak. Karena apa? Masih punya duit kan? Di penjara nyaman, nyaman, dibikin seperti rumah juga. Nah, pertanyaannya apakah boleh seperti itu? Di penjara, koruptor boleh menempatkan penjara itu dengan fasilitas seperti di rumah. Jadi itu kan orang tidak mendapat satu side effect yang tidak mengenakan kan? Jadi dari mana mereka bisa bertobat ya? Nggak apa-apa, yang penting di penjara saya nyaman, ada AC, ada segala macam, makanan cukup, tidur oke segala macam. Terus bertobatnya itu di mana? Nah, udah gitu, bagaimana bisa diminimize ya korupsi ini? Undang-undang perampasan aset saja begitu sulit ya. Ada apa? Mengapa sepertinya banyak sekali partai-partai apa yang mereka yang duduk di DPR itu, mengapa begitu sulit mengiyakan, mensahkan undang-undang perampasan aset? Apanya yang sulit? Kalau kalian betul-betul cinta terhadap rakyat, tidak ada alasan untuk kalian tidak mau mensahkan undang-undang perampasan aset kan? Satu sisi kalian punya predikat adalah Dewan Perwakilan Rakyat, katakanlah ya, orang-orang yang di DPR. Perwakilan rakyat. Emang mewakili rakyat dalam hal apa? Saya tanya lagi. Yang duduk di DPR itu mewakili rakyat dalam hal apa? Kalau di Dewan yang terhormat ini aja tumbuh subur korupsi, apa yang kalian mau usahakan, mau belain rakyat itu dari mananya? Terus partai-partai pengusung. Ini yang mengusung ini masih waras kah? Apakah di bumi pertiwi yang 300 juta orang itu sudah tidak ada lagi orang yang baik? Hanya mereka-mereka ini saja? Kan perlu dipertanyakan. Udah tahu pencuri, udah tahu maling, kok diusung lagi? Pasti ada apa-apanya. Tidak mungkin tidak mungkin. Pasti ada apa-apanya. Kenapa tidak mau begitu sulit perampasan aset? Ya, gampang. Udang sama kepiting, rebus sama merah. Bagaimana kita mau menjudge orang itu kalau kita pun sama? Jadi maling teriak maling. Kalau saya pribadi memang tidak setuju hukuman mati ya, tidak. Tetapi perampasan aset itu kan sebetulnya bisa dilakukan kan? Pilih mana, perampasan aset atau ditembak mati katakan, atau hukum mati, pilih mana? Lebih baik perampasan aset, dimiskinkan. Yang seperti Pak Ahok pernah ngomong kan? Kenapa itu saja tidak mampu dilakukan? Kan aneh negeri ini, aneh benar-benar. Terus mau mensejahterakan rakyat dengan cara apa? Kalian ngomong aja, wah luar biasa, levelnya level 7 deh. Tapi prakteknya, nah makanya yang koruptor-koruptor ini memang bagaimana caranya kita mengedukasi masyarakat ya. Lihat ini wajah-wajah ini, jangan pernah pilih lagi gitu. Mau partai itu dia usung bagaimanapun, kan rakyat yang menentukan. Jangan pilih nih wajah ini gak jujur nih. Memang saya juga nggak habis pikir kok mereka yang sudah jadi koruptor kok bisa dipilih kembali. Saya harus tepuk jidat. Hebat Indonesia, hebat. Ya, udah nggak punya rasa malu ya. Aduh, mengeruk kekayaan. Sementara predikat adalah Dewan Perwakilan Rakyat katanya. Oh, berjuang untuk rakyat. Memalukan sekali, memalukan. Jadi saya pribadi berharap mungkin ya di pemerintahan baru Pak Prabowo ini, mohon ya dibuat undang-undang yang benar-benar tegas. Oke, tegas itu katakanlah ya tidak perlu sampai harus tembak mati atau hukuman mati, itu kan juga memang bagi saya sih tidak tepat lah gitu ya. Tapi kalau dimiskinkan, dirampas asetnya, itu sebetulnya kan bisa. Kenapa kalian tidak berani? Itu pertanyaannya, kenapa kok tidak berani? Kan cuma perampasan aset. Dimiskinkan tuh masih hidup kan, kalau miskin pun kan masih hidup. Cuma mungkin makannya udah beda. Kalau dulu mungkin 20 menu di meja, sekarang mungkin cuma 1-2 menu, itu aja kan. Kenapa sulit? Itu dulu kali, Bu Lis. Oke, Bu Linda. Ya, oke. Bicara tentang wacana ya, wacana untuk mensahkan undang-undang perampasan aset yang hingga saat ini tidak pernah goal gitu ya. Kenapa seperti itu? Ya, jadi patut diduga bahwa yang akan mensahkan itu adalah sama seperti itu juga gitu ya. Jadi itu maksudnya Bu Linda ya, maling teriak maling itu ya.
Jadi ya itu ini adalah persoalan. Jadi rasa malu pun sudah tidak ada. Lihat aja apabila sudah pakai baju oranye di bukan bukan nggak sebenarnya sih mestinya udah malu ya disorot kamera walaupun inisial namanya dibuat inisial tapi disorot kamera pakai baju oranye mestinya sudah malu tapi kenyataannya tidak malu. Kenapa? Iya. Tidak malu. Ini yang menjadi pertanyaan, ya kan? Kenapa Ini budaya malu itu makin rendah di negara kita, terutama dalam hal korupsi ini yang menjadi sumber kemelaratan rakyat dan rakyatnya ini pun anehnya mau saja memilih yang seperti itu sudah tahu. Jadi mengundang kemelaratan lagi nih buat dirinya ini rakyat nih. Ya, jadi gimana pendapat yang lain silakan Bapak Ibu Nah, ada di sini. sorry. Nah, Silakan. kalau kita lihat ke negeri China ya, negeri China. Hukuman Sudah tahu mati. negeri China? Oh, mati langsung. Mati. Berarti orang takut korupsi. Coba. Indonesia kan tidak bisa seperti itu kan. Baru cuma perampasan aset aja. Sulitnya minta ampun. Karena apa? Ya sama. Udah sama kepiting rebus sama merah. Dah. Tuh. Ya, lanjut. Ya, betul. Oke, Bapak Ibu yang ingin beropini silakan. Masih ada beberapa teman kita yang ada di sini. Ada Pak ini Pak King of Universe. Ini siapa ini? Oh, Pak itu tadi ya. Ya Pak Kadiman, barangkali Pak Kadiman nih kenapa ini melarat terus nih? Ini jangan-jangan ada kaitannya dengan asupan gizi yang kurang. Pak Kadiman bagaimana ini? Asupan gizi yang kurang, akhirnya nggak cerdas untuk berpikir bahwa dengan politik uang kan udah nggak rahasia lagi. Dengan diberikan uang mungkin 100-200 sudah berpikir ya ini udah cukup gitu ya untuk memilih. Gimana Pak Kadiman? Ya. Pakar gizi. Silakan sebelumnya kan udah saya paparkan persoalan mendasar. Dengar nggak? Ya, silakan dengar. Soalnya saya lagi di pinggir jalan ini mengawasi bisnis kecil-kecilan. Ya jadi sebelumnya kan sudah kita diskusikan. Bisa dengar kan? Ya. Dengar. Ya. Halo, saya udah sampai Semedi bertapa kurang lebih 3 tahun. Ya. Kan waktu itu saya bilang benang merahnya sudah ketemu. Ya. Benang merahnya itu apa? Persoalan mendasar itu adalah kebodohan dan akhlak moral atau karakter. Itu persoalan mendasar. Jadi bukan masalah jalan tol, bukan masalah gereja, bukan masjid, dan sebagainya, bukan. Makin banyak sekarang pendeta pelayan rohani, kok makin jeblok karakternya. Saya banyak bukti-bukti kok, bahwa tenaga-tenaga rohaniawan ini, ya rata-rata sekarang ya, ini saya jujur saya katakan ya, kelihatannya bergerak ke apa ini, osasi, olah sana, olah sini gitu. Ini saya katakan ini, biar yang lain tersinggung juga nggak apa-apa demi koreksi gitu loh. Jadi artinya, kenapa ini terjadi? Ada di karakter. Makanya kita sekarang lagi kolaborasikan, gerakan sadar gizi, ini untuk mencerdaskan, dan gerakan lumbung iman. Gerakan lumbung gizi untuk pembangunan kecerdasan dan lumbung iman untuk pembangunan karakter. Ini kita kolaborasi, udah launching ini minggu yang lalu. Pembinaan karakter ini untuk anak-anak yang dikelola oleh guru dan pendeta, ya kan? Gerakan sadar gizi untuk cerdas ini masih langsung saya, ya kan? Jadi setiap saya ketemu ibu hamil, saya bikin terapi-terapi lah, gitu kan? Contoh-contoh apa bedanya ibu hamil di Jepang, di Korea sama di Indonesia, gitu kan? Jadi itulah yang perlu kita tuntaskan. Mau kita jungkir balik kemana-mana pun, selagi kebodohan dan karakter ini masih terbelakang, jangan haraplah. Karena tujuan kita itu kan mau modernisasi peradaban. Modernisasi peradaban itu harus benar-benar didukung dengan karakter yang baik dan benar. Dan yang kedua, menguasai pengetahuan dan teknologi, ya kan? Penguasaan pengetahuan teknologi itu butuh literasi. Kita literasi jeblok kok. Dari 61 negara yang disurvei kita urutan 60, kan? 61 itu Timur Leste, ya bagian Indonesia juga gitu. Dari yang belajar yang literasinya bagus, rata-rata itu yang diingat itu hanya 15% karena sistem pendidikan kita itu cenderung menghafal dan sebagainya gitu. Jadi itu dulu lah. Saya udah katakan bahwa kecerdasan kita itu jauh di bawah rata-rata di bawah 80. Makanya saya bilang memperpanjang jalan tol, memperpendek jalan pemikiran. Tumbalnya jalan tol ini luar biasa. 17 provinsi kita korban stunting gitu. Makanya saya prediksi 2045 ini euforia Indonesia mas segala macam itu omong kosong. Bagi saya itu satu kesedihan karena saya prediksi hampir 30% nanti angkatan kerja kita hanya siap tukang sapu, tidak butuh makan. Tidak butuh gaji, penting makan. Karena dia keahliannya cuma gitu, rutinitas tukang sapu dan sebagainya. Ini itu ya akhirnya solusinya apa gitu. Tingkatkan kecerdasan mereka. Misalkan dari Samosir sekarang ada beberapa yang beasiswa gitu, ada yang sudah tamat S2 dari London, beasiswa perusahaan segala macam. Itu IQ-nya itu nggak ada di bawah 110 itu, ya. Kita 78 tahun merdeka, cuma berapa poin naik kita kecerdasan kita. Malaysia yang tadinya gurunya dari kita, boleh katakan kecerdasan mereka masih di bawah kita, sekarang mereka di atas 100 gitu loh, ya. Jadi itulah, jadi artinya mau saya katakan, ini bukan soal persoalan partai, ini bukan soal persoalan infrastruktur, bukan soal makan gratis dan sebagainya gitu. Tapi ada enggak gerakan-gerakan yang masif seperti yang kita lakukan sekarang. Dari sejak bayi di kandungan itu sudah kita ibu hamilnya. Tidak hanya sekedar asupan gizi, tapi juga pendekatan spiritual malah loh, pendekatan spiritual seperti Jepang. Ya, Jepang itu begitu hamil ibunya langsung teriak, nah nanti kalau besar taklukan dunia, katanya. Di Indonesia begitu hamil, ya, yang dipesankan apa? Nah kalau kau besar nanti jangan lapar. Coba kita bayangkan gitu loh. Targetnya cuma lapar, makanya laku makan gratis katanya kan, makan tidur nih. Jadi sebenarnya bagi saya itu yang konsep saya itu yang gila dari dulu itu adalah ada 4 tingkatan manusia. Pertama, suruh makan tidur. Yang kedua itu ada memang pekerja, digaji dengan profesionalnya. Yang ketiga ada yang mandornya atau manajernya yang bekerja ini. Yang keempat ada leader.
Leader ini ada urusan teknis dan non teknis. Ini sederhana aja. Jadi artinya mau masih pakai seperti ini, saya yakin nggak mau, karena yang boleh katakan yang punya suara di Indonesia ini kan latar belakangnya pada maruk-maruk semua, bodoh-bodoh semua kan, cincai-cincai semua, osasi semua. Gitu. Jadi nggak mungkin gitu. Karena di kita itu politik kita masih politiknya apa? Dan dasarnya pembenaran bukan kebenaran gitu ya. Pembenaran. Jadi suara terbanyak jadi benar gitu. Ya, itulah dari saya. Jadi tetap saya konsisten hadirkan generasi penerus itu apa? Dengan kecerdasan minimal 110 kalau bisa 120 supaya dia bersaing secara global. Kalau sekarang ini kan kita lihat misalkan ada yang berangan-angan penting masuk surga. Sehingga saya katakan banyak yang tersinggung. Hampir 90% rakyat kita ini apa? Ya hanya sekedar menunggu ini ajal kok, ya. Ini lillahi gitu kan. Hanya menunggu aja. 90% itu. Kalau motivasi misalkan dikatakan supaya nasionalis negara asal omong kosong itu. Kita itu kan sudah ini mendewakan duit kan, mendewakan materi gitu. Enggak ada itu yang penting bisa hidup hedon, misalkan ada yang pengen istri 10, 20 dan sebagainya, belum simpan segala macamnya. Jadi saya bilang ada keborosan negara ini, terutama untuk esek-esek saya bilang. Untuk esek-esek itu minimal 30% uang kita menguap, seperti judi, pelacuran dan sebagainya. Ini ngeri loh. Tapi pernah ini dilacak ini. Kalau saya udah banyak yang ngaku ke saya itu testimoni. Apalagi waktu saya sempat dulu main-main dengan orang-orang Intel ya, dan saya punya LSM gitu. Sekarang terlalu tua saya melacak gitu ya. Sekarang menurut si Maslow aktualisasi diri lah ya. Artinya siapa saya ini di hari-hari tua ini gitu, sendiri. Jadi tidak lagi perang-perang yang sifatnya saya katakan tadi hal-hal yang mudah. Jadi itu aja mas saya. Jadi kalau bisa misalkan ya Galarua ini ya lebih lebih fokus sasarannya. Jadi artinya jangan lebih banyak retorika narasi-narasi yang yang sifatnya itu ya seperti yang saya bilang itu Gorga Langit ya. Ini belum pernah di-share Pak Santi Amir barangkali ke Galarua ini. Apa itu Gorga Langit gitu, ya? Mulailah kita turun ke bumi, Gorga bumi lah ya. Kalau Gorga Langit kan nggak berbekas itu. Tapi kalau kita Gorga dunia ini pasti berbekas, bisa dievaluasi. Gorga Langit mana bisa dievaluasi kayak di Lapo Tua gitu. Kayak saya misalkan ada satu grup mengatakan ini akan menambah kemiskinan katanya. Nambah kemiskinan gimana kalau saya bagi-bagi bergizi ke ibu hamil sama balita? Malah memberangkatkan dia nanti menjadi apa? Menjadi orang-orang tingkat dunia gitu loh. Tapi ada yang seperti itu. Tapi ya biarkanlah mereka menggonggong ya. Biarkan. Karena saya tuh punya pegangan kata bijak. Ya kata bijaknya itu apa? Biarkan orang lain menghina, memfitnah, membuli dan sebagainya. Tapi tetaplah saya berbuat baik. Sampai suatu saat mereka itu akan tepuk tangan. Itu adalah bijakan saya. Di kampung saya aja nggak diterima saya. Akhirnya saya bilang, Yesus juga nggak diterima di Bethlehem. Apalagi saya bilang gitu kan. Jadi harapan saya ke Galarua ini, oke lah, bolehlah konsep-konsep apa, tapi dibikinlah pada proyeknya seperti yang saya katakan tadi. Terserah. Tapi kalau saya tetap sarankan, benahilah itu sejak di kandungan anak-anak itu. Persiapkanlah mereka menjadi orang minimal generasi cucu. Saya yakin itu kan bisa berkelas nasional, bahkan berkelas dunia. Kelas cucu ya, di tingkat cucu. Mungkin di tingkat anak mungkin belum. Karena kadang-kadang kan kita ini kan dasarnya memang sudah gen kecerdasan ini kan udah rendah. Pada umumnya kan perempuan yang bawa gen kecerdasan kan, 55% perempuan itu. Ya makanya anak saya kan suka matematik laki-laki. Saya bilang cari dulu guru yang suka matematik, saya bilang supaya ada perbaikan genetiknya. Sementara bapak dulu kan paling gue matematika, mungkin turun gennya dari mama kamu, saya bilang kan. Tapi dari cucu nanti saya yakin tuh, karena di ilmu genetik ini kan ada yang resesif, ada dominan gitu. Jadi itulah pandangan saya. Kita konsisten saya cerdaskan dia, cerdaskan karena persoalan pokok itulah keburuan. Terima kasih. Ya, oke. Jadi kesimpulannya kerusakan moral terkait korupsi yang sedang kita bicarakan menurut Pak Kadiman ada kaitannya dengan kecerdasan ya, pastilah ya. Oke, bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung di live YouTube ya, yang saat ini kita sudah bagikan linknya, boleh bergabung di Zoom. Silakan memberikan opini masing-masing atau ajukan pertanyaan. Jika ada beberapa narasumber yang hadir di sini bisa menjawab ya. Silakan yang ada di Zoom juga ya. Yang ada di Zoom ada di sini beberapa, udah lumayan banyak ya. Silakan yang ingin memberikan opini, silakan raise hand atau ini ada siapa ini? Ibu Lisawati nih. Biasanya Bu Lisawati ya, biasanya Bu Lisawati aktif nih, ya, memberikan opini. Oke, ya. Ya Bu, ada Bu, silakan. Ya, ini ibu-ibunya mulai teriak-teriak nih. Iya. Harga tomat mahal Bu, harga beras mahal. Iya, kemarin saya beli. Itu kecil-kecil itu 1.000-an. Ya, judulnya kan korupsi bisa dihilangkan kalau partai-partai pengusung korupsi dibubarkan. Intinya kan gitu ya. Ya, yang kita lihat itu kan dulu Demokrat berantas korupsi. Setelah jadi masuk di parlemen apa yang terjadi? Banyak sampai heboh. Sekarang kemarin Nasdem juga gitu. Ternyata kader-kadernya seperti itu. Berarti kan intinya bukan partai katakanlah dibubarkan kemudian korupsinya bisa hilang, enggak. Yang terjadi itu justru kata tumbuh hilang berganti. Nah, kemudian solusi yang lain misalnya ada coba undang-undang perampasan aset. Apakah untuk kondisi saat ini ya, apakah itu memungkinkan kan gitu. Nah, kalau DPR menggolkan ini berarti kan mereka akan bunuh diri kan, istilahnya kan seperti itu. Sehingga upaya itu akan dipersulit terus, dan kalau ini dilakukan sekarang justru upaya suap itu akan semakin besar. Karena apa? Takut ancaman yang lebih besar. Kan hukum di Indonesia itu kan pasal-pasalnya kan bisa dibeli kan gitu. Sehingga katakanlah untuk perampasan menggolkan undang-undang perampasan aset ini pun juga masih tanda tanya. Justru saya melihat ini malah suapnya nanti bisa lebih besar itu. Kemudian kalau tadi dikaitkan dengan kecerdasan, itu saya juga kurang sepakat ya. Karena di Indonesia ini banyak yang cerdas yang korupsi itu. Gitu. Kalau yang bodoh-bodoh, maaf, bodoh itu dalam arti bukan saya merendahkan orang ya. Mungkin karena keberuntungannya aja yang kurang, itu malah
bisa nerimo gitu. Justru yang merasa cerdas ini justru menghalalkan berbagai macam cara, cari akal terus kan gitu. Ini ditutup cari akal lagi, ini tutup cari akal lagi gitu. Itu indikasi orang cerdas sebenarnya, cerdas tapi untuk cerdas kejahatan. Nah sekarang yang jadi masalah kan gini, kita harus tahu dulu kenapa sih orang Indonesia itu kok suka korupsi kan gitu. Karena semua mungkin ya sekarang itu merasakan bahwa hidup di Indonesia itu sangat sulit, sangat susah gitu ya. Kalau kita nggak punya uang, ya harga diri kita bisa diinjak-injak kalau nggak kuat. Kalau saya katakan nggak punya uang masih kuat ini apa muka tebal kan gitu, tapi juga korban perasaan kan gitu. Nah bagi banyak orang yang nggak kuat ya mereka kan bagaimana untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang biasa terjadi. Misalnya kalau ada kasus hukum, kalau nggak punya uang, orang benar pun bisa jadi di penjara. Nah itu kan sudah sesuatu yang luar biasa. Orang akan berusaha bagaimana supaya kalau kena kasus hukum paling tidak apa ya dipersalahkan gitu. Kemudian yang lain, kalau nggak punya uang, kita nggak bisa menyekolahkan anak di sekolah yang katakanlah favorit atau katakanlah gitu. Ada juga kalau misalnya tidak punya uang, kalau sakit nggak bisa berobat. Atau kalau misalnya yang berobatnya cuma kelas 3, padahal kalau orang-orang yang gaya hidupnya mewah mau berobat di kelas 3 kan juga malu. Terus misalnya yang lain, itu sebagian besar itu kan karena juga membeli kehormatan. Jadi orang Indonesia realitanya kalau nggak punya uang ya dipandang sebelah mata. Nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak bisa bergaya hidup seperti teman-teman yang kebanyakan misalnya beli barang-barang agak branded kan gitu, kehormatannya dipandang rendah. Nah, kondisi inilah yang membuat orang itu cenderung korup. Apalagi kalau misalnya bapak-bapak itu sekarang kalau nggak korupsi nanti nggak bisa poligami, nggak bisa selingkuh. Nah, ini juga sesuatu yang menjadi dorongan gitu loh. Nah, berarti kan untuk bisa menghapus korupsi, minimal mengurangi lah. Berarti kan akar masalah ini yang harus ditiadakan dulu, diminimalkan dulu. Nah, yang utama kalau yang istilahnya yang selingkuh tadi, yang poligami itu kan memang karakter buruk yang harus dibuang. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa menyekolahkan anak, kita nggak bisa kalau terkena kasus hukum katakanlah, walaupun kita benar, akhirnya bisa dihukum. Nah, itu kan sesuatu yang kebutuhan yang apa ya? Kebutuhan vital bagi kita gitu loh. Sehingga apapun caranya orang itu ada kesempatan yang dulu karakternya baik karena melihat kondisi itu akhirnya berubah juga gitu loh. Kan kita sering melihat dulu ini orangnya baik gitu loh. Setelah masuk di pemerintahan, setelah jadi DPR kok berubah. Nah, ini karena yaitu kondisi itu. Berarti kan kalau ada permasalahan supaya kita terbebas dari permasalahan, kita harus siap-siap dulu ininya dulu. Minimal siap-siap uang walaupun hasil korupsi karena itu. Nah, ini yang memang apa ya? Kalau dikatakan itu lingkaran setan, saya kira juga bukan lingkaran setan. Akar ini yang harus diperbaiki. Caranya bagaimana? Ya lagi-lagi pada kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan itu bukan diartikan bahwa semuanya itu harus punya uang banyak, enggak. Kebutuhan dasar rakyat ini bisa dipenuhi dulu oleh negara, oleh pemerintah. Misalnya apa kebutuhan dasarnya? Yaitu tadi pendidikan, kesehatan, kemudian transportasi umum, atau mungkin sandang pangan yang terjangkau. Jadi tidak semuanya harus gratis, enggak. Tapi bisa dijangkau oleh mereka-mereka yang punya penghasilan paling enggak minimal kan gitu. Ya. Kalau ini bisa dilakukan pemerintah, kita akan ada langkah lagi untuk bisa memperbaiki korupsi itu. Kan orang gini, kalau misalnya sudah bisa menyekolahkan anak, bisa katakanlah naik kendaraan juga mudah, biaya berobat tidak mahal, orang mau korupsi itu juga masih berpikir panjang gitu loh. Untuk apa? Kecuali yang nantinya misalnya ingin selingkuh, ingin poligami lah itu beda lagi, itu sudah berkaitan dengan karakter. Dan saya kira ya itu tadi, berarti langkah awalnya itu ya harus memperbaiki kebutuhan dasar rakyat ini dulu oleh negara. Kemudian solusi berikutnya yaitu profesionalisme pekerja negara. Sekali lagi ini saya tekankan profesionalisme. Kalau tidak, ya namanya juga dari masuknya saja misalnya mereka sudah tidak profesional, main suap sana, main suap sini karena koneksi, ya otomatis kan kinerja mereka juga tidak bisa kita harapkan. Sehingga saya selalu berteriak, ayo gimana ASN ini supaya nanti kalau seleksi yang akan datang ini jangan sampai dimanfaatkan oleh DPR yang sudah menggulirkan undang-undang ASN itu. Jadi ini yang harus kita suarakan, bagaimana seleksi ASN tahun ini harus profesional, bukan berdasarkan masa kerja mereka. Seolah-olah bahwa karena mereka sudah mengabdi, semua orang kan sudah mengabdi, bukan hanya ASN saja, bukan hanya pegawai honorer saja yang mengabdi. Nah ini yang perlu kita gaungkan terus. Nah dampak dari semuanya ini budaya malu menjadi hilang. Jadi budaya malu itu bukan sebagai sebab, tapi sebagai akibat dari kondisi yang bermasalah ini. Kasus hukum juga menjadi bermasalah karena ya dampak ini tadi. Sehingga hukum itu dipermainkan. Nanti kalau bisa nyuap, ringan. Kalau nggak bisa nyuap, berat. Ya itu akibatnya. Jadi dasarnya dulu, akar masalahnya dulu yang harus kita perbaiki. Saya kira itu. Ya, ya. Pak Santi Amir boleh ditampilkan yang tadi tampilan di layar yang apa tadi ya, korupsi yang pertama, yang tanda-tanda panah bulat 254 apa tuh DPR ya. Oke, ini yang ini ya. Tampilan di layar ini ada data di 2014 sampai 2019 ada 254 anggota dewan yang di 22 diantaranya terlibat korupsi ya. Nah, kalau dari data ini kan kelihatannya kalau dari sini paling banyak itu di Golkar ya. Tapi mungkin yang lain belum ketahuan Bu Lisoy. Iya betul ya, ini yang lain belum ketahuan kan ya, itu. Ini yang
udah ketok palu lah ya istilahnya ya. Ini ada 8 orang. Kemudian ini kalau kalau nggak salah Demokrat kok 3 orang ya Pak Santi Amer ya. Yang kita tahu aja Angelina Sondak, Nazarudin, si Hambalang siapa tuh yang buat partai itu sampai buat partai loh. Partainya partai apa Pak Santi Amer saya lupa. PKN ya partai apa tuh? Aduh saya sudah lupa namanya partainya yang itu jika yang dulu ngomongnya jika ada 1 rupiah saya korupsi silakan gantung saya Ya itu di Demokrat, Anas Urbaningrum. Anas dia kan buat partai itu, buat partai baru itu. Iya, iya. Saya lupa nama partainya. Dari Bali itu. Iya, kayaknya lebih deh 3 orang nih Pak Santi. Kok cuma 3 orang ya Partai Demokrat? Ya kan? Angelina Sondak, Nazarudin, itu Hambalang itu. Terus 3 ya? Ya, penjelasannya begini. Eranya mungkin Bu, itu kan 2014. 2014 sampai 2019 total anggota dewan di Indonesia yang koruptor itu 254 orang, mulai DPRD tingkat 2, tingkat 1 sampai dengan DPR RI periode ini ya. Nah, di periode ini yang di DPR itu 22 koruptor DPR yang sudah terbukti ya, sudah terbukti dan sudah ada namanya apa dihukum lah. Jadi tentu masih ada yang lain ya, masih ada yang lain. Jadi yang sudah ini terbukti melakukan korupsi ya, yang 22 ini di level DPR RI. Jadi 254 kurang 22 ada itu berarti kurang 232 ya, masih banyak itu, masih banyak gitu. Jadi bayangkan yang saya katakan itu tadi, bayangkan 254 anggota dewan seluruh Indonesia koruptor. Kira-kira ini bangsa ini mau kemana? Jadi kalau tadi Bu Lisawati ngomong, dibikin dulu kesejahteraan, justru karena koruptor inilah kesejahteraan itu terhalang. Jadi mana duluan telur sama ayam, ya kan? Karena dampak dari korupsi itu ini kita lihat ini menghambat kemajuan pendidikan, ya, merusak ini, meningkatkan kemiskinan. Jadi bukan dikasih kemiskinan dulu kemiskinannya, tetapi koruptor ini dibereskan dulu gitu. Karena kalau kemiskinan, kesejahteraan diperhatikan, koruptornya nggak habis itu uang. Contoh ini ya, saya beritahu nih Bu Lisawati kita untuk diskusi. Saya beritahu Ibu, ini siapa ini yang saya lingkarin ini? Ibu tahu siapa itu? Itu adalah mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Ibu tahu ini adalah orang kaya ini. Iya, kaya. Ini orang yang soleh ini. Kalau di gereja duduk di depan ini kawan ini, dan bapaknya pendeta. Nggak jaminan lah duduk di depan. Jadi apa yang saya bilang di sini? Apa dia kurang sejahtera? Tidak. Apa dia kurang terhormat? Tidak. Tetapi begitu teganya dia mengkorupsi dana COVID gitu. Kira-kira manusia atau setan ini kan? Dan ini adalah kader PDIP. Sama dengan Angelina Sondak ini. Ini manusia atau setan? Apa ini kurang duit ini atau kurang sejahtera? Enggak juga. Jadi memang karakter itu dan lingkungan daripada di mana bekerja, mereka itu memungkinkan untuk melakukan korupsi. Dan ketika mereka melakukan korupsi, partai itu tenang-tenang saja. Padahal itu kan kadernya kan. Mereka yang mengutus ini orang ke sana ke DPR. Ketika ini membuat suatu kesalahan, yang mengutus tenang-tenang aja. Anda harus bertanggung jawab dong. Yang mengutus berarti Anda mengutus kadermu yang tidak becus di DPR sana. Anda juga harus menanggung. Ya harus menanggung apa itu akibat perbuatan mereka. Jadi itu tadi kalau saya usulkan bubarkan. Ini karena partai ini sudah terlalu hebat, ini terlalu berkuasa. Ya dia yang mengatur dirinya sendiri sehingga orang mantan koruptor juga masih boleh mendaftar jadi caleg. Karena itu tidak ada larangan. Nah, yang membuat tidak ada larangan itu siapa? Ya DPR. Itu satu. Yang kedua DPR itu apa? Hanya dia yang boleh mencalonkan capres dan cawapres. Tidak ada yang lain. Yang ketiga apa? Hanya dia yang boleh memilih anggota legislatif. Tidak ada yang lain. Yang keempat apa? Ya, dia itu berkolusi. Dia itu bisa saja karena dia yang mencalonkan presiden dan calon presiden, wakil presiden. Ya suka-suka dia aja kan. Sekarang yang terjadilah. Ada koalisi partai untuk mengusung si A, si B, si C. Kembali lagi. Apakah nanti tim-tim suksesnya ini tidak mendapat bagian di pemerintahan Prabowo? Pasti dapat. Tapi apakah semua ini nanti bisa dijamin tidak melakukan korupsi? Nggak ada jaminan. Jadi sebenarnya harus ada hukuman yang tegas. Undang-undang RUU perampasan aset harus disahkan. Siapa yang menghalangi ini? PDIP yang menghalangi. Bambang Pacul mengatakan. Maksudnya begini Pak, kan korupsi itu kan bukan hanya orang-orang atas saja, tapi korupsi itu dari bawah sampai ke atas ini sudah merata. Nah orang masuk misalnya punya urusan itu kan bergeraknya dari bawah, kan nggak mungkin langsung kepada atasan. Nah kalau yang di atas yang di bawah ini kesejahteraannya sudah diperhatikan, mereka tidak dibingungkan dengan biaya pendidikan, biaya kesehatan, atau mungkin katakanlah kebutuhan dasar transportasi itu bisa dipenuhi untuk orang-orang yang di bawah ini level bawah. Mereka kan tidak lagi bisa disuap katakanlah gitu. Karena apa? Karena merasa, oh kebutuhan saya minimal sudah dipenuhi kan gitu. Nah, nanti kalau orang di bawah ini sudah diperkuat, mau yang korupsi, orang besar pun, katakanlah kalau mereka diproses itu kan berangkatnya juga dari bawah. Sehingga yang perlu kita landasi dulu yang di bawah ini gitu. Nanti kalau yang di bawah sudah baik, katakanlah yang kuat, yang orang-orang atasan ini korupsi, ya mereka akan bisa dihukum lebih besar karena prosesnya dari bawah ini tadi gitu. Menurut saya seperti itu. Ya, boleh saja begitu Bu. Tapi gini ya, apa sih korupsi? Koruptor itu siapa? Yang bisa melakukan korupsi itu adalah yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan. Kalau saya seperti itu, apa yang korupsi? Mana korupsi paling uang jajan apa? Gitu loh. Jadi kita berbicara ini dalam konsep nasional, konsep global. Saya kasih contoh. Ini Juliari. Kurang sejahtera apa ini? Ya? Tetapi dia adalah menteri sosial, punya kekuasaan, punya kewenangan. Ini yang dia salah gunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Itulah yang namanya korupsi. Jadi sama seperti ikan. Ikan itu busuk bukan dari ekor, Bu, dari kepala. Nah, di kepala ini yang harus diberesin, gitu kan? Walaupun dari bawah ini apa sih yang dikorup? Tukang-tukang beca itu sama pengamen itu atau itu nggak ada yang dikorupsi.
Kalau Nah, ada justru kasus yang itu ini. mereka kan masuknya dari bawah, Pak. Jadi misalnya Nah, soal, ada soal, pejabat soal masuk, korupsi, mereka kan harus ditangani polisi. Polisi kan tingkat bawah dulu. Mereka dulu yang kena sasaran dulu kan gitu. boleh Nah, saja, itu Bu. di bawah dulu. Boleh saja, tapi dampak yang luas itu yang harus ditangani. Saya katakan tadi, ikan itu busuk dari kepala, bukan dari ekor. Ini contoh ini nyata, Bu. Juliari ini bukan orang miskin, loh. Orang tuanya orang kaya, semuanya beres. Loh, kok korupsi? Jadi dia menyalahgunakan kewenangan dia sebagai Menteri Sosial, ya untuk mengelola dana COVID. Dia ambil di dana COVID di korupsi untuk apa? Kita nggak tahu, yang jelas itu untuk kepentingan pribadi, mungkin kelompok. Yang mestinya itu uang untuk apa namanya ini COVID kan? Karena apa aja kurang makan atau apa itulah kita nggak habis pikir. Ya di bawah-bawah mungkin ini ya masalah karakter ya, dari bawah pendidikan juga boleh lah ya. Jadi ini apa namanya ini menyangkut juga masalah pendidikan di keluarga. Kalau sejak awal itu anak-anak sudah tidak dididik disiplin, suka berbohong di ini ya itu kalau udah menjadi penguasa ya begitu. Misalnya juga dia mau masuk menjadi pejabat suap, harus ini suap, ya sudah. Jadi ya begitu jadinya seperti yang Bu Lisa itu. Tapi ini Setia Novanto. Ini kurang apa ini? Ini ibu ini adalah yang dari PDIP ini terseret dia kasus Yassin Limpo ini, Menteri Pertanian ini. Coba ini Angelina Sonda, ini dari PKS ini, Nur Wahid ini. Nah, jadi harus berjalan sih kalau menurut saya dua-duanya berjalan ya. Aturannya juga harus ini dibenahi. Kita kan tadi udah sampaikan Bu begini ya. Parpol itu begini loh, kuat dia tuh, sangat powerful. Kan ada istilah ya, power tend to corrupt. Kekuasaan itu cenderung korupsi. Absolutely power, absolutely corruption gitu, kurang. Jadi semakin besar kekuasaan seseorang mengendalikan suatu wilayah atau kekuasaan keuangan, semakin dia berpotensi untuk korupsi. Dalam arti yang berdampak besar ya di bawah juga adalah si korupsi adalah korupsi itu kan tidak harus uang, waktu juga bisa korupsi, dokumen juga bisa korupsi. Tetapi dalam konteks kita ini adalah masalah korupsi di DPR yang mengakibatkan rakyat Indonesia ini miskin gitu, ya. Rakyat Indonesia menjadi susah. Jadi misalnya nanti nih program dari Pak Prabowo ini masalah makan gratis ini minum susu gratis, jangan-jangan nanti dikorupsi lagi tuh. Kan dananya kurang lebih berapa itu 300 atau 400 triliun. Jadi yang kita ingin sampaikan ini adalah partai Anda yang mengutus anak buah Anda ke DPR sana, kalau korupsi Anda harus bertanggung jawab. Kalau saya sih bubarkan aja partai itu supaya kekuasaannya ini jangan terlalu besar partai itu. Nah, masalah lain adalah nanti dalam pembicaraan berikutnya, partai ini pendanaannya dari mana? Dana untuk partai ini kan bukan kecil. Dananya ini dari mana? Pemerintah tidak membiayai parpol ini, hanya sebagian kecil aja dan itu untuk pendidikan politik. Kalau di negara lain yang mendanai parpol itu adalah negara. Seandainya di Indonesia, negara yang membiayai parpol, maka dengan sendirinya parpol ini hanya mengerucut beberapa parpol aja kan, mungkin seperti zamannya Pak Harto. Tapi kalau sekarang, bebas para partai ini, 20-30 kalau dibiayai negara kan, torok juga negara jadinya. Tapi itu nanti kita bahas dalam pembicaraan berikutnya lah, bagaimana ini masalah korupsi ini ya. Ada RUU perampasan aset belum? Itu sampai sekarang itu PDIP menolak. Apa alasannya menolak? Nggak tahu. Kedua, penegakan hukum seperti yang bilang Lesawati bilang tidak berkeadilan. Kalau si ini dihukum ini yang curi ayam dihukum, kan contohnya begitu ya. Itu yang membuat orang apa namanya itu korupsi merajalela di Indonesia. Koruptor itu dihukum ringan, tidak ada efek jerahnya, malah hidup seperti di hotel, mungkin di penjara sana. Kalau yang curi ayam malah hidupnya menderita di lapas. Nah, jadi itulah menjadi bahan pemikiran kita teman-teman. Intinya bagaimana supaya korupsi ini bisa dikurangi, walaupun tidak bisa dihilangkan ya itu sesuatu yang mustahil lah, dimanapun ada itu korupsi. Lanjut teman-teman, Bu Lisoy, lanjut. Oke, ya. Bagi teman-teman yang ingin memberikan opini, silakan. Masih ada waktu ya. Tapi sebelumnya saya minta tolong kepada Bu Linda barangkali ya. Pak Bu Linda duluan atau saya? Bu Linda untuk report laporan. Halo Bu Linda. Mana orangnya? Ya ada. Ya, ya. Ada. Silakan. Oh ya. Bentar. Oke. Ya, Bapak Ibu yang ada di Zoom dan yang ada di YouTube, kesempatan malam ini saya ingin melaporkan tentang penerimaan donasi atas nama Zelda Tan. Ya, jadi biar ini Bapak Ibu jadi tahu ya. Jadi penerimaan donasi untuk Zelda Tan sejak Januari 2024 sampai dengan hari ini 15 Maret 2024 sudah terkumpul sejumlah 25.895.000. Saya ulang, 25.895.000. Nah, biaya-biaya yang Galarua keluarkan untuk Zelda dan kebutuhan sekolahnya ya adalah sebesar 2.030.000 per bulan. 2.030.000 per bulan. Terdiri dari apa saja? Satu, dari biaya kosnya. Yang kedua, SPP bulanannya. Dan yang ketiga adalah uang makannya Zelda. Nah, 3 item itu totalnya 2.030.000. Nah, kepada Bapak Ibu, para donatur yang sudah menyumbangkan dana kepada Zelda dan juga kepada Galarua, saya Bendahara Yayasan Galarua Nusantara Abadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Support terus Galarua
dengan aktivitasnya. Kami berdoa semoga Bapak Ibu, para donatur diberikan kesehatan dan berkat yang melimpah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya pikir sementara itu dulu, Bu Lis. Linda, Oke. dijelaskan dulu siapa Bu Jelda itu, apa Bu Jelda, Jelda tadi itu siapa dan apa hubungannya dengan Galarua gitu, Bu? Dan sejak kapan dia apa kelihatannya? Ya, Seldatan ini adalah putri dari almarhum Agustan yang ditinggal papanya mungkin di tahun 2023 ya. Nah, betul. setelah papanya meninggal, nah Galarua terbeban untuk menjaga dalam tanda petik ya, menjaga, mengurusi Zelda. Nah, untuk itu Galarua juga pernah berkunjung ke rumah Zelda dengan ibunya. Di Sukabumi. Di Sukabumi ya waktu itu. Jadi biar mereka lebih mengenal siapa Galarua. Galarua itu kan hanya nama, tapi siapakah orang-orang di dalamnya itu kan perlu diketahui. Jadi kan kita bisa membangun komunikasi dengan lebih baik. Nah, jadi sejak itu kami per Januari 2024 itu membuka donasi kepada Bapak Ibu yang tergerak untuk memberikan bantuan kepada Zelda. Nah, semua itu sudah saya hitung segala macam sampai per hari ini sebesar yang tadi saya sebutkan adalah 25.895.000. Jadi itu bantuan beasiswa Bu ya dari Galarua ya. Sampai nanti saya sekolahnya ya SLTA. Ya, sampai SD itu bisa setahun kali ya kira-kira ya. Iya. Gitu. Jadi ya sekalipun papanya ya 1,5. Ya kalau dibagi 12, dibagi 2 jutaan sekitar 1 tahun menulis. Oh ya, oke. Sekalipun papanya sudah tidak ada, tetapi papanya juga pasti berbahagia bahwa anaknya dijaga ya, dirawat dalam tanda petik oleh kami pengurus Galarua. Begitu ya. Jadi sekali lagi atas nama Bendahara mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang berhati mulia, yang menyumbang, memberikan donasi dengan tulus ya. Tidak ada kata lain yang bisa saya sampaikan kecuali terima kasih banyak biar Tuhan memberi pelimpahan kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin sementara itu dulu, Bu Lis. Amin. Oke. Sekarang kita ke hotline Galarua. Hotline Galarua, Bapak Ibu masih tetap dengan nomor hotline yang sama bagi Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi ataupun ingin bergabung sebagai member ataupun sebagai pengurus DPW DPD Galarua, ya boleh menghubungi hotline Galarua di 0811 200 6-nya 4 kali 2. 0811 200 6-nya 4 kali 2. Kemudian untuk kegiatan atau program-program Galarua, ya Bapak Ibu yang terbeban untuk mendukung program Galarua ke depan, boleh berdonasi ke rekening atas nama Yayasan Galarua Nusantara Abadi dengan nomor rekening di BCA 4500681000 ya. Untuk rencana Galarua sekarang ini dalam proses legalitas Lembaga Bantuan Hukum Galarua, LBH Galarua, yang nantinya LBH ini diperlukan untuk menjalankan banyak sekali kegiatan Galarua, termasuk seperti yang tadi disebutkan Pak Ketua, Pak Santi Amer, judicial review kita perlu lakukan segera. Maka saat ini Galarua sedang mengusahakan legalitas dari LBH Galarua. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung, silakan berdonasi ke nomor rekening yang tadi saya sebutkan 4500681000 atas nama Yayasan Galarua Nusantara Abadi ya di BCA. Nanti kodenya dengan 01. Jadi misalkan mau berdonasi dengan 1 juta, maka tulislah dengan 100000001 ya. 1 juta 1 rupiah. Ya, oke. Kembali kita ke diskusi ya, masih ada waktu kurang lebih setengah jam. Kami juga membagikan link ya, masih ada waktu setengah jam. Silakan yang ingin bergabung ke Zoom, ingin berdiskusi ya. Kami sudah bagikan tim lawyer. Tim lawyer. Oh ya, tim lawyer Pak King of Universe. Ya. Pak, silakan Pak King. Boleh memberikan opininya Pak terkait tema kita hari ini ya. Boleh. Setujukah Bapak dibubarkan seperti keinginannya Pak Ketua dibubarkan ya apa namanya? Partai-partai yang caleg anggota legislatifnya diduga korupsi atau ya. Oke Pak, silakan Pak King, dibuka mic-nya Pak. Mana nih? Pak, dibuka mic-nya. Halo, Pak King. Oh, nggak dengar ya kali ya? Ya, nggak dengar. Padahal kelihatan wajahnya. Ya, oke, Bapak Ibu yang ingin memberikan opininya lagi, silakan setengah jam ke depan masih ada waktu ya. Saya mau nambahin. Ya, boleh silakan Bu Linda. Nih, mungkin ini pertanyaan ke Pak Santianer juga ya, tolong bantu jawab gitu ya. Terkadang saya berpikir ya, kalau kita bicara orang yang ekonominya lemah, ya mereka
korupsi, mungkin kita masih bisa, oh ya mereka susah makan ya, mereka butuh makanan dan segala macam. Oke, masih bisa masuk di kepala saya. Yang tidak masuk di kepala saya itu, mengapa orang yang seperti tadi Pak Santiano ngomong bahwa beliau itu secara ekonomi sudah sangat berlimpah-limpah ruah, duitnya sudah sangat banyak, kok masih bisa korupsi? Terkadang saya pengen ya menginterview, mewawancara yang bersangkutan. Sederhana aja, Pak, Bapak kan sudah hidup berkelimpahan dalam segala hal. Baik duit, rumah, mobil yang mewah, hartamu berlimpah. Kok Bapak masih mampu, saya ulang, masih mampu korupsi? Kira-kira faktor apa yang membuat Bapak bisa melakukan korupsi itu? Itu yang terkadang timbul di pikiran saya, pengen mewawancara yang koruptor tersebut gitu loh. Mungkin Pak Santiago bisa jawab aku ya, gimana itu? Untuk cari selingkuhan. Jelas Um, Ini. istri banyak itu maksudnya? Iya, simpenan kan. Astagfirullah. Ya ampun. Itu rahasia umum kalau itu. Astaga, benar-benar ya. Nah, terus kalau kita sorry ya kalau kita bicara, kita ini kan semua orang kita ini orang-orang yang semua beragama gitu ya. Kita tahu semua agama pasti mengajarkan itu yang baik. Salah satunya apa? Jangan mencuri apa gitu ya, jangan korupsi pasti. Kok itu sudah tidak mempan ya? Tidak mempan, tidak ada lagi parkir di otak mereka tuh udah nggak ada lagi. Cuma karena kalau Ibu Lisawati bilang cuma karena mau selingkuh, terus korupsi. Nah, pertanyaan saya lagi kembali, memangnya selingkuhan-selingkuhanmu tuh matre-matre ya? Biayanya kan berapa kali lipat? Menuntut apa gitu, menuntut hartamu berapa banyak gitu loh, duitmu berapa Kita tem? diberikan apartemen. Astaga, ya ampun. Tidak, kalau suami kalau istrinya ada 4 kan berarti 4 kali lipat korupsinya dari yang normal yang 1 istri. Nanti dia mikirin lagi Bu, mertuanya dari 4. Iya. Kemudian saudara-saudara dari istrinya yang 4 itu. Jadi gaya hidup dong. Gaya hidup juga Kalau bisa. punya anak warisannya. Gaya lipat hidup. sudah. Oh gitu ya. Waduh. Wow. Gimana Pak ya, dari sudut yang laki yang jawab coba yang laki bapak-bapak coba jawab ya, sudah berkelimpahan masa saja korupsi. Pak ini? Ya. Faktor yang Pertanyaannya kalau yang perempuan ini Bu, kalau perempuan yang korupsi ini buat apa? ya paling untuk itu lipstik gitu ya, untuk itu baju gitu ya, berlian gitu ya. Tapi kan kalau hanya selingkuh cuma seperti ibu bilang tadi itu selingkuhan, oh aduh kalau selingkuhannya banyak nggak tidur dong bapaknya, nggak tidur mikirin gimana masuknya dari pintu mana, jendela mana, keluar lewat atap yang mana gitu loh, genteng yang mana gitu toh. Gimana tuh Pak Santiago, coba tolong jawab dulu dong. Jadi kan gini, kita kan konteksnya ini objeknya itu adalah legislator ya. Ketika kita berbicara para koruptor ini kan bukan hanya legislator, banyak ya, banyak pengusaha juga banyak koruptor. Kita fokus ke legislator ini karena melihat peranan daripada legislator ini sangat penting di dalam menata sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Pengaruh dari mereka itu sangat penting di dalam menjamin apakah Indonesia ini akan nanti bisa maju atau tidak. Itu kita soroti. Nah, kalau dia legislator misalnya dengan gajinya yang sudah begitu hebat tinggi, jaminan dari negara, setiap sidang ada uang sidang, setiap kunjungan ke daerah ada uangnya, pembahasan RUU atau apapun ada uang dulu, uang datang. Jadi kalau secara penerimaan sebenarnya kurang apa lagi, ya kan gitu. Nah, kenapa dia masih korupsi? Patut diduga satu, yang jelas adalah sifat serakah ya, tamak. Yang kedua, di dalam dia masuk ke DPR itu mencalonkan diri kan dia mana gratis, hanya PSI yang tidak perlu bayar. Kalau dengar kabarnya Yusril Iza Mahendra ngomong, ya kalau mau mencalonkan diri jadi anggota DPR harus setor dulu 20 sampai 30 miliar ke partai DPR RI itu. Kalau DPRD bisa 5 sampai 10 miliar. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau dia dulu di sana, ya itu kira-kira uangnya akan dikembalikan dari mana? Kalau dari gaji kan nggak cukup. Itu satu hal. Nah, yang kedua, saya katakan tadi, partai ini uangnya itu dari mana? Dia harus mengoperasionalkan seluruh Indonesia, 38 provinsi, minimal 75% itu di provinsi kabupaten kota, 50% itu kecamatan. Itu untuk menggerakkan itu semua infrastrukturnya itu, uangnya dari mana? Pemerintah hanya memberikan dari APBN untuk pendidikan politik. Lihat ya, dari kader-kadernya inilah setorannya kan. Nah, kadernya ada di menteri, suruh setor, ada di sini, suruh setor. Makanya saya bilang, kalau tidak ada hukuman yang keras kepada parpol, ya, itu akan tetap nanti begitu. Hukuman keras kepada parpol dengan catatan pemerintah harus mendanai biaya operasional parpol. Jadi jangan lagi dikutip dari kadernya. Sekarang ada menteri seperti Yassin Limpo, menteri pertanian dari Nasdem, korupsi, itu uang kemana? Terus J Plate, 6,8 triliun itu. Kan nggak masuk akal semua kan? Jadi itu yang saya katakan bukan hanya sekedar untuk selingkuhan atau apa. Bagi mereka itu kecil itu kan. Paling nanti dia pergi ke Eropa, ke luar negeri kalau untuk itu. Tetapi tuntutan-tuntutan yang datang dari dia satu ketika mau masuk DPR harus bayar. Dan ketika dia kampanye harus bayar itu masyarakat. Namanya klientelisme. Coba kalau misalnya dia di satu wilayah itu. Seperti saya ada di satu Lampung. Katakanlah harus 30.000. Ya kan?
30.000. Itu uang dari partai tidak. 30.000 harus saya menangkan suara bagaimana? Saya kasih 100.000 per orang. 30.000 kali 100.000 berapa? Nah, udah 300 juta kan? Belum lagi nanti uang saksi. Belum lagi saya beli suara. Nah, inilah motivasi yang membuat mereka itu korupsi. Dari mana kan harus imbang. Makanya saya bilang, kalau kader partai itu kedapatan korupsi sama 1-2 orang, sanksinya adalah partainya dibubarkan. Dengan catatan pemerintah harus memberi uang operasional partai. Dengan demikian nanti partai di Indonesia ini tidak perlu banyak. Mungkin 3-4 cukup begitu. Itu dari saya, Bu Linda. Makanya ini sangat strategis, sangat penting ini. Ini jangan dianggap remeh. Karena itu partai itu memegang peran fungsi yang sangat strategis. Hanya partai yang boleh mencalonkan capres dan cawapres. Hanya partai yang boleh apa namanya itu merekrut calon pemimpin nasional. Hanya partai yang boleh mengartikulasikan apa itu kepentingan rakyat. Hanya partai yang mempunyai agregasi untuk informasi kebutuhan rakyat. Jadi luar biasa kekuasaannya partai ini. Jadi kalau Bambang Pacul bilang ketika bertanya, kalau rakyat ini menderita, hidupnya miskin, siapa yang diminta pertanggungjawaban? Bukan presiden, parpol kata dia. Dia kan orang ketua DPD PDIP Jawa Tengah, udah berpengalaman itu. Ngkong itu di sana, ngkong PDIP. Dia ngomong begitu, partai yang bertanggung jawab. Apakah itu bohong? Saya yakin, saya percaya itu omongan dia. Nah, ini penyebabnya. Jadi sangat strategis. Jadi kalau di DPR itu, di legislatif itu korupsi, nah akibatnya nanti kayak apa? Pasal dalam undang-undang ada pesanan dari pengusaha bikin ini dong, dikasih sekian, mau. Ya kan? Dikasih untuk menyusun pasal itu. Jadi misalnya undang-undang itu pasal sekian, udah dibikin aja longgar, menguntungkan kelompok tertentu, dia dapat duit. Ini yang bahayanya, Bu. Itu yang bahayanya. Begitu dari saya, Bu Liso. Pak Hasan Jamar. Ya. Loh, kok tadi Bapak bilang kan kata Yusril kalau mau masuk harus siapkan setor berapa puluh miliar gitu kan, Pak? Ya. Nah, itu benar peraturannya begitu atau peraturan yang dibuat-buat sendiri, Pak? Ya bukan peraturan lah. Itu kan misalnya Ibu seperti inilah Megawati punya kekuasaan tertinggi. Dia menentukan kamu bisa masuk anggota DPR mencalonkan diri jadi DPR kalau saya setuju, kalau saya nggak setuju nggak ini kan. Jadi sogo dia, Bu Mega. Itu yang bukan mengatakan Yusril itu menyampaikan informasi yang berasal dari diskusi dia ketika berbicara hak angket. Itu adalah anggota DPR yang menyatakan itu kepada dia. Ya dia ngomong. Nah kalau hak angket ini nanti dibuka ya silakan aja. Anda sendiri nanti yang menyelidiki diri Anda sendiri. Karena Anda sendiri bahwa calon DPR aja harus menyetor 20-30 miliar. Anda nanti menyelidiki Anda sendiri. Apakah Anda berlaku jujur atau tidak. Makanya itu angket itu kan nggak maju mundur gitu. Jadi itu tidak ada aturannya. Ya sama dengan seperti di Indonesia inilah kan. Oh saya mau apa namanya mau urusan saya cepat ini diproses, kasih duit. Model-model begitulah. Saya supaya naik kelas atau misalnya pangkat saya naik, kasih duit. Model-model begitu karena yang berwenang menaikkan pangkat itu menyalahgunakan kekuasaan yang ada pada dia. Dia memegang kekuasaan tertinggi, menentukan kamu naik atau tidak naik pangkat. Jadi dia menyalahgunakan kekuasaan itu. Ada yang memberi, diambil, itulah korupsi itu. Dasar di partai ini kan begitu. Siapa? Saya mau tanya. Siapa yang mengontrol itu partai-partai atau ketua partainya tidak memungut itu dari mereka? Tidak ada hukum yang menjangkau. Karena dilakukan tidak ada paksaan, tidak ada unsur paksaan. Tetapi kata akhir, kamu boleh mencalonkan diri dari partai saya, skor sekian. Terus gimana? Karena di partai itu di DPR itu sangat enak, nggak masalah aja, karena dia udah berhitung kan. Di Banggar itu Badan Anggaran DPR, tahu dia semua itu proyek-proyek pemerintah, semua departemen, semua kementerian tahu dia. Oh, cuma 10% aja satu proyek udah habis, udah lunas itu 30 miliar. Kan itu hitung-hitungannya. Di Banggar itu Badan Anggaran DPR itu dihitung. Semua kementerian tahu dia itu proyek apa di situ. Makanya seperti si Anies Baswedan itu kan enak-enak aja. Ya, LMI pun dinaikkan segala macam tahu itu anggota DPRD DKI tahu kolusi mereka. Itu rusaknya, rusak. Nah, akibatnya apa itu tadi? Rakyat miskin, pendidikan terganggu, pertumbuhan ekonomi terganggu, ya habis untuk korupsi. Bayangkan aja misalnya dana untuk bansos untuk apa? COVID dikorupsi. Itu manusia kan enggak gitu kan? Dia nggak peduli itu ini bantuan untuk COVID ini supaya orang sehat terlepas dari COVID. Dia ambil. Itu sudah lebih-lebih dari setan itu. Pak, jadi tidak heran kalau sampai ada calon-calon legislatif ini yang tidak terpilih menjadi gila. Ya, tidak heran, gila. Pak. Ya, gila. Gila. Jadi, ya. Gila, Bu. Jadi, ya apa? Jiwanya terganggu, jadi gila. Gila. Bukan terganggu lagi, rusak jiwanya. Kalau terganggu masih mungkin ini udah rusak itu. Iya, gila. Itu. Terus Pak, ya. Mengapa ada orang-orang yang begitu tergiur dengan posisi di DPR, Pak? Tergiur dalam tanda petik ya, Pak. Apakah betul mereka itu memang hatinya pengen melayani rakyat, ataukah tergiur dengan sejumlah sejumlah dana-dana yang mereka akan terima? Orang berlomba-lomba masuk ke DPR ini, DPR itu tujuannya memang untuk mau mengabdi kepada rakyat atau mengincar sesuatu di situ, Pak? Ya. Kalau politisi itu kan pintar ngomong. Yang jelas, di mana ada gula di situ ada semut. Kan gitu. Di DPR itu kan tempat yang enak di situ. Datang duduk dengar ini apa duit, ya kan? Rumah semua disediakan, semua ditanggung oleh negara. Pergi ke luar negeri ditanggung, ini semua ditanggung. Ya enak lah, siapa yang nggak mau tertarik ke situ? Kalau cari duit gampang aja, cari itu nanti pengusaha. Ini ada proyek, kerjakan. Dia tinggal telepon menteri yang dari satu partai, kasih itu ya duit. Coba dia dibanggar dari partai A,
di pemerintahan dia ada menteri dari partai A. Dia tahu di situ ada proyek. Kan tinggal telepon-teleponan aja mereka teman. Itulah yang saya katakan tadi, antara partai dengan negara itu saling mengintervensi, saling mempengaruhi, saling penetrasi. Ya, itulah kelebihan dari partai itu. Jadi dia dengan pengusaha bisa berkolusi di antara mereka sendiri juga. Di antara DPR ini, partai-partai ini bisa berkoalisi di situ. Di DPR, contoh, oh bikin angket, oh bikin, kan berkolusi itu. Itulah namanya kartel. Ini yang sedang terjadi di Indonesia. Ini bagaimana ini kan gitu. Udah saling mengikat, saling kunci. Gua tahu kartu lu, gua tahu lo kartu lo. Gue juga tahu kartu lo. Jadi sama-sama pegang kartu as. Yang sengsara siapa? Yang sengsara itu rakyat. Maka kalau saya usulkan bubarkan itu, walaupun Undang-Undang Dasar mengatakan yang berhak membubarkan partai adalah Mahkamah Konstitusi. Itu atas usulan daripada pemerintah. Lah kalau pemerintah ini sudah terkooptasi oleh kartel daripada organisasi apa ini partai ini, apa mau dia melaporkan ini partai? Nggak mau lah, nanti dijatuhkan dia. Nah inilah desain daripada sistem ketatanegaraan kita ini yang sudah rusak. Siapa yang membuat ini adalah si Sontoloyo, profesor dari si Amin Sontoloyo itu, dia salah satunya. Jadi kita ini DPR kita ini sudah DPR liberal, sangat liberal. Maka pertanyaannya adalah kenapa Indonesia ini yang disebut dengan negara yang beragama, bukan negara agama ya. Indonesia disebut negara beragama. Orang-orangnya religius. Di mana dampak daripada negara beragama ini dan orang-orangnya religius ini terhadap korupsi ini, kok karakternya tidak berubah, malah menjadi-jadi. Kalau begitu bisa dibalik dong pertanyaannya. Buang aja itu agama. Karena nggak ada pengaruhnya kok. Buat apa beragama? Kan bisa dibalik begitu kan? Karena nggak ada pengaruhnya untuk kebaikan daripada kehidupan bangsa dan negara ini. Coba misalnya Rusia tidak beragama, Cina tidak beragama, kenapa bisa lebih bagus? Nah itulah contohnya. Itu menjadi bahan diskusi kita nanti di dalam sesi-sesi berikutnya. Silakan Bu. Oke. Saya, Pak. Ya. Boleh saya tanya, Bu? Ya, boleh silakan. Ya, apakah membangun negara itu harus ada partainya? Karena kalau saya melihat kondisi di Indonesia, walaupun hanya 2 partai, itu saya masih khawatir juga 2 partai ini akan koalisi merampok uang rakyat, intinya kan gitu. Kan kalau misalnya cuma hanya sekedar mencari pemimpin, kita kan bisa melihat misalnya nggak harus melalui partai, tapi dari wilayah provinsi ini siapa yang diusulkan, itu kan sudah bisa nggak membutuhkan biaya yang banyak kan. Boleh dikatakan seperti apa di Amerika itu apa istilahnya yang dari provinsi-provinsi itu. Nah itu kan juga anggarannya juga bisa tidak terkuras. Mungkin ini juga masih uji coba kan waktu itu ya. Mungkin bisa lebih baik. Karena kalau partai ini saya merasakan juga gitu. Ini walaupun 2 saja nanti koalisi berdua merampak uang rakyat ya gimana? Kalau 2 Bu, kalau 2 jelas itu ada oposisi dan ada yang pelaksana, malah terkontrol dengan baik. Oposisi, walaupun tidak juga gitu Pak. Bayangan saya juga gitu. Nanti kan kalau ini gagal ganti. Tapi melihat kondisi Indonesia yang seperti ini itu loh. Ini kayaknya mereka justru berkoalisi, ayo gantian, ayo bareng-bareng. Iya. Nah itu masalahnya. Terus gimana? Makanya nggak usah partai saja. Dari wakil provinsi-provinsi aja. Siapa wakilnya? Nah kalau sudah begitu, berarti kan Undang-Undang Dasar 45 harus diamandemen. Cara pemilihan presiden harus. Nah itu ke situ larinya. Jadi yang saya katakan itu adalah perbaikan sistem ketatanegaraan kita. Ini kebablasan 1998 ya yang dilakukan oleh Amin Rais CS. Mereka kan melakukan itu menggebu-gebu dengan semangat marahnya kepada Soeharto. Marah. Kalau kita mengambil keputusan dalam suasana marah, akibatnya ya begini. Nggak boleh kita mengambil keputusan dalam suasana marah-marah. Tenang dulu gitu. Ini kan nggak terlalu bersemangat untuk menghantam Soeharto, akhirnya begini. Jadi semua aturan-aturan kita ini sudah liberal. Bicara demokrasi, bicara hak asasi. Demokrasi bicara ngomong seenak-enaknya, misalnya maki-maki presiden tidak ada rasa hormatnya. Apa itu budaya Indonesia? Boleh berbicara silakan, tapi jangan maki-maki. Kalau saya maki-maki, orang tua si yang maki-maki itu terima nggak kan enggak. Iya. Jadi ini yang Indonesia kebablasan. Jadi memang harus ada reformulasi atau restrukturisasi ini bagaimana sistem ketatanegaraan Indonesia. Inti daripada percakapan yang disampaikan Bu Lisawati itu penting. Ya, bagaimana ini sistem pemilihan ini? Sekarang Ibu, ya sekarang ini kan para elit-elit partai ini tidak peduli dengan nasib rakyat. Ada mengajukan ke Mahkamah Konstitusi supaya nanti dilakukan lagi pemilihan presiden ini 2 putaran coba. Otaknya itu gimana? Demi kekuasaan dipaksa supaya 2 putaran dengan Prabowo itu. Sinting itu kan. Emang duit nenek moyangnya itu. Berapa puluh triliun lagi kalau misalnya 2 putaran dipaksa. Apa negara ini nggak chaos? Nah ini yang saya sesalkan seperti Megawati ini. Udah seperti nenek-nenek yang harus kita hormati. Tetapi dia, apa sih gitu loh. Dipaksa. Itu kan Yusril Iza Mahendra bilang apa? Kalau Mahfud MD memajukan itu ke MK cuma petitumnya apa? Tidak ada pemilihan ulang presiden. Yang ada pemilihan ulang itu adalah di kepala daerah. Yang ada adalah 2 putaran atau dilakukan pemilihan ulang di tempat-tempat yang dicurigai ada kecurangan. Sontoloyo enggak itu. Apa yang mau dicari oleh Mahfud seorang begini nggak punya pendirian karakter. Dia harus mengutamakan kepentingan negara dan bangsa. Dia membela-bela kepentingan daripada partai tertentu. Sontoloyo itu bagi saya. Bikin kacau negara. Coba sampai nanti 2 putaran uang dari mana itu? Sementara harga kebutuhan pokok di Indonesia naik. Ibu-ibu menjerit segala macam. Nah itu yang saya bilang. Terlalu leluasa dan bebas partai ini terlalu merasa hebat. Ya, mengatur negara yang sesuka-sukanya. Maka saya bilang, kalau kadernya itu korupsi, bubarkan. Itu bikin nanti undang-undangnya. Jadi undang-undang pemilu, undang-undang ormas parpol itu harus di judicial review. Itulah tugas kita Gala 2. Berhasil tidak berhasil urusan nanti. Kita harus judicial review dulu. Kalau nggak nanti susah kita terus. Itu aja dari saya Bu, silakan Bu.
Oke, tidak terasa kita sudah melewati hampir 2 jam lebih ya, 2 jam ya, lebih sedikit. Ya, sebelum kita akhiri, ya ada lagi barangkali yang mau disampaikan, Bu Linda? Cukup? Cukup makan jeruk. Oke, oke Pak Santiamer, closing statement Pak. Baik, dari saya begini, saya sih menghimbau kepada legislator, sadarlah bahwa Anda itu sudah digaji rakyat lebih dari cukup. Stoplah melakukan korupsi. Kepada ketua umum partai juga, ya, bukan Anda seorang diri atau partai Anda pemilik negara ini. Ya. Jadi kenegarawanan, wawasan kebangsaan untuk kepentingan dan bangsa dan negara ini tolong dikedepankan. Meraih kekuasaan itu dengan cara-cara yang baik itu tidak masalah. Tetapi kalau meraih kekuasaan dengan mengorbankan kepentingan rakyat, itu akan menimbulkan masalah. Terima kasih. Ya, oke Bapak Ibu, sahabat Galarua yang ada di Zoom, terima kasih banyak kehadirannya. Narasumber kita tadi udah pada keluar ya. Oke Bapak Kadiman, Pak Bambang, Pak apa tadi, Bapak King Lawyer, King ya, Universe. lawyer, ya King of Universe, dan Bapak-bapak semua ada Pak Leba Madu, Pak Gindo, Pak Agus, ya Pak Royke, Ibu Lisa, Ibu Cece, ya juga yang ada di YouTube, live YouTube, terima kasih, dan yang akan menonton ulang, tolong agar channel Beta Maluku dan channel Galarua TV di like, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya, dan tolong ditekan lonceng, ya tanda lonceng agar notifikasi dari YouTube disampaikan sehingga Bapak Ibu bisa mengetahui Galarua atau channel Beta Maluku sedang live ya. Oke Bapak Ibu, kita akan menutup acara kita. Sebelumnya mungkin saya bisa minta tolong ya, siapa ya doa penutup ya? Masih ada nggak orangnya di sini? Nggak ada ya. Bu Lisa bisa bantu berdoa penutup, Bu Lisa? Ya, ya marilah sudah. Ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi kegelisahan kami semuanya. Sekian lama kami terus berjuang dan berjuang. Izinkanlah kami tidak putus asa ya Tuhan, karena terasa sulit benar untuk mendapatkan perjalanan yang baik untuk negeri ini. Kami juga berharap bahwa para pemimpin negeri ini, Engkau bukakan hati mereka ya Tuhan. Biarlah mereka bisa mengerti bagaimana merasakan penderitaan rakyat, sehingga mereka tidak hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan keluarganya. Juga bagi teman-teman di Galarua ini Tuhan, terutama pengurusnya, Kau beri kekuatan, karena mereka orang-orang tangguh yang kami mungkin yang jauh hanya bisa berdoa untuk kesehatan mereka, agar mereka selalu mendapatkan berkat dan rahmat dari-Mu ya Tuhan. Juga untuk teman-teman yang lain yang mungkin mendengarkan dari YouTube atau Zoom juga mendapatkan berkat dan rahmat dari-Mu. Sehingga kami semua masih punya bekal kekuatan untuk terus-menerus menyuarakan kebenaran ini yang kami harapkan ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mohon selalu bahwa kami akan mendapatkan berkat, dan untuk istirahat ini nanti kami mohon semuanya dijaga ya Tuhan, sehingga kami bisa tidur nyenyak dan besok bisa bekerja dengan baik lagi. Terima kasih ya Tuhan, ini yang kami mohonkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Ya, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu yang ada di Zoom, di YouTube, dan yang akan menonton ulang. Ya, jangan lupa hari Senin kita akan bertemu kembali di jam 8 ya, di jam 20 jadinya Pak Santiamer ya. Ya, oke, terima kasih. Akhir kata kami ucapkan salam Galarua, selamat jaga Pancasila, selamat jaga Indonesia. Jaga Pancasila adalah sama dengan jaga Indonesia. Sampai ketemu kembali hari Senin jam 20. Bye-bye, selamat. Bye-bye, terima kasih Bu Lis, terima kasih Galarua, teman-teman penonton Beta Maluku YouTube channel, jangan lupa like, subscribe, and share channel Galarua TV. Setiap hari hadir jam 9 malam sampai selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati, dukung terus perjuangan Galarua. Shalom. Thank you.